Bab 1081, Kadal Mutan Tipe 7 yang kuat. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Di langit, Liu Kuo melirik ke arah prajurit manusia yang hancur, matanya dipenuhi dengan sedikit godaan, seolah-olah dia menikmati perjuangan semut yang sia-sia, sekelompok sampah. Namun, orang-orang ini memang berguna. Lakukanlah. Setelah itu, Liu Kuo dan bawahannya yang lain berbalik saat mereka menuju ke bawah. Segera, 8 meh mirip manusia dengan panjang lebih dari 10 meter terbang keluar dari kapal perang. Pada saat yang sama, kapal perang yang awalnya diam mulai mengaktifkan meriam partikel kelas A, dan menembakkannya, meledakkannya ke arah binatang mutasi tipe 6. Dalam sekejap, salah satu dari tipe 6 itu dipukul hingga berlubang. Darah segar mengalir, karena penuh dengan luka. Memanfaatkan kesempatan itu, salah satu meh berbentuk manusia itu turun ke bawah, muncul di depan binatang mutasi tipe 6 yang terluka dalam sekejap. Bilah laser di tangannya kemudian mengiris kepala kadal mutasi tipe 6, langsung mengubah otaknya menjadi bubur. Dengan otak yang hancur, Type 6 Mutant Beast berjuang beberapa saat, sebelum berubah menjadi mayat. Di dalam pusat komando, Yue Zong melihat bagaimana pengguna meh membunuh Type 6 Mutant Beast dan bertepuk tangan dalam hati, kuat. Bilah yang dapat menembus Type 6 Mutant Beast berarti bahwa pilot sudah memahami titik lemah Type 6 Mutant Beast, menyerang area kritis. Hong, 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 meh lain memiliki sepasang sayap, serta 4 meriam partikel kelas A, 2 di bahunya, 2 di pinggangnya, saat ia berputar di sekitar Type 6 Mutant Lizard lain dan menembakinya. Dengan setiap sinar yang mengenai kepala Type 6 Mutant Lizard dengan akurat, akan ada luka berdarah tambahan. Di bawah serangan terus-menerus, Type 6 Mutant Lizard berjuang dengan panik, sebelum otaknya menguap. Performa dari 6 meh lainnya juga luar biasa, karena mereka terus menerobos gerombolan dan bekerja sama dalam menyerang berbagai binatang mutasi tipe 6. Meskipun setiap binatang kuat dan bereaksi cepat, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap meh. Yue Zong mengamati meh di langit dan memiliki pemahaman, jadi begitulah masalahnya. Tidak heran orang-orang itu berani menargetkan binatang mutasi tipe 7. Sementara kekuatan tempur binatang mutasi tipe 6 sangat mengerikan, dan kecepatan gerakan mereka cepat, di atas pertahanan dan kekuatan mereka yang luar biasa, mereka tidak bisa terbang. Oleh karena itu, mereka tidak berdaya melawan meh, dan situasinya berada dalam kendali perlawanan manusia. Melihat bagaimana bawahan tipe 6 dibantai oleh meh yang terbang, kadal mutasi tipe 7 menjadi marah dan menyerang ke depan dengan seluruh kecepatannya. Dalam sekejap, seluruh tanah bergetar dan badai debu berkumpul. Type 7 Mutant Lizard muncul di depan salah satu meh jarak dekat dan mengayunkan ekornya dengan liar, menghantam meh. Pilot meh itu menjadi pucat, saat dia berjuang dan mencoba mengendalikan meh untuk menghindari satu sisi. Ekor Type 7 Mutant Beast melaju dengan kecepatan 8 kali kecepatan suara, ia merobek ruang, dan menghantam meh dengan kekuatan gunung Tai. Hong, di bawah serangan yang kuat, meh itu langsung berubah menjadi besi tua, karena bagian-bagiannya berterbangan di mana-mana, sementara pilot manusia menjadi daging cincang. Mundur, mundur cepat, Liu Kuo meraung, saat dia mengemudikan mehnya yang memiliki sepasang sayap elang saat melesat ke langit. 5 meh yang tersisa juga melayang ke langit, menghindari Type 7 Mutant Lizard. Meh yang mereka gunakan hanyalah mesin tipe 6, dan di hadapan Type 7 Mutant Lizard, mereka terlalu lemah. Satu serangan dari binatang itu bisa membunuh mereka semua. Melihat meh yang melarikan diri, Type 7 Mutant Lizard berbalik dan membuka rahangnya yang besar, menjulurkan lidahnya ke langit, dan berhasil menangkap salah satu dari mereka. Ada ekspresi putus asa di mata pilot saat dia berteriak, "Tidak! Tidak!" Pada saat itu, lidah itu membawa meh ke arah mulut Type 7 Mutant Lizard dan rahangnya menghancurkan, mengubah meh dan pilot menjadi potongan-potongan kecil. 6 pilot yang tersisa melihat ini dan dengan cepat melesat pergi, wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Liu Kuo menatap pilot di bawah dan berpikir dengan ekspresi pucat, sungguh binatang mutan tipe 7 yang mengerikan. Para pilot awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan bawaan mereka, serta para meh, mereka perlahan-lahan dapat melukai Type 7 Mutant Lizard jika diberi cukup waktu dan energi. Mereka tidak pernah membayangkan kekuatan tempur Type 7 Mutant Lizard berada di luar imajinasi mereka dan kehilangan seorang kawan di saat-saat kecerobohan. 6 meh melambung ke langit sambil menggunakan senjata jarak jauh mereka untuk menembaki Type 7 Mutant Beast.
Di langit, kapal perang juga memusatkan tembakannya, menembakkan beberapa sinar ke arah Type 7 Mutant Beast. Partikel dan sinar laser yang tak terhitung jumlahnya menghantam Mutant Lizard. Sebagai tanggapan, Type 7 Mutant Beast mengangkat ekornya, menghalangi luka-lukanya, saat sinar itu mengenai sisiknya dan menghilang. Lagi pula, hanya sinar partikel kelas A yang dapat menembus sisiknya dengan tipis, tetapi tidak memberikan banyak kerusakan pada dagingnya. Namun, pada saat itu, luka-luka binatang mutasi tipe 7 sudah pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kecuali ada 50 kapal perang kelas A yang memusatkan tembakan padanya, satu saja tidak cukup untuk menimbulkan kerusakan pada binatang tirani itu. Pada saat ini, tiba-tiba, ada awan besar yang muncul di kejauhan, bergerak ke arah mereka. Mereka terbentuk dari banyak burung mutasi, dan pemimpin mereka adalah binatang udara besar yang panjangnya lebih dari 1 km, lebar sayapnya lebih dari 2 km, dan memiliki kepala wim, tubuh buaya, memancarkan aura yang menakutkan. Di dalam pusat komando, ketika Yue Zong melihat binatang besar yang menutupi langit, wajahnya berubah jelek, tidak bagus, ini adalah gerombolan burung mutasi. Kita harus mengurus kadal mutasi tipe 7, jika tidak, jika mereka bergandengan tangan, itu akan menjadi masalah. Pada saat itu, meskipun awalnya dia bermaksud untuk menonton dari samping, dia dengan cepat menghilang dan muncul kembali di kejauhan. Adapun sisanya yang berada di pusat komando, mereka fokus pada kemunculan burung mutasi yang tiba-tiba, mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan, tidak ada yang tahu bahwa Yue Zong telah menghilang. Liu Kuo sedang bertempur, sambil berteriak-teriak memberi perintah dengan panik, cepat, 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 habisi mereka semua, dengan segenap kekuatan kita. Dia mulai cemas, jika mereka tidak punya cara untuk menghadapi kadal mutasi tipe 7, maka misi ini akan gagal. Tidak akan ada yang bisa diperoleh. Meskipun mereka telah menyingkirkan beberapa kadal mutasi tipe 6, mereka tidak punya cara untuk mengambil inti kadal mutasi tipe 6, dan mereka juga tidak berani melakukannya. Namun, tidak peduli seberapa keras Liu Kuo mendesak, tidak peduli seberapa keras kapal perang itu mencoba menembak, itu tidak cukup untuk menghadapi kadal mutasi tipe 7. Tiba-tiba, ada sosok yang melintasi tembakan meriam, menerkam kadal mutasi tipe 7. Itu adalah Yue Zong. Kecepatan reaksi kadal mutasi tipe 7 sangat cepat, matanya berkedip berbahaya, dan mulutnya yang besar berputar untuk menembakkan lidahnya ke arahnya. Bodoh! Yue Zong menatap lidah itu dan matanya berkilat dengan ekspresi mengejek. Dia kemudian mengeluarkan meriam partikel kelas B miliknya. Pada saat berikutnya, sejumlah sinar partikel ditembakkan ke mulutnya. Sinar partikel menembus lidah kadal mutasi tipe 7, menembus kepalanya, dan darah berceceran di mana-mana. Meriam partikel Yue Zong sedikit kecil, jika seukuran meriam di kapal perang, itu pasti akan meledakkan kepalanya. Senjata di tangannya hanya cukup untuk menyebabkan lubang 20 cm. Bagi manusia, luka seperti itu akan berakibat fatal, bahkan mengancam jiwa. Namun, bagi kadal mutasi tipe 7, seolah-olah seseorang telah menggunakan jarum untuk menusuk kepalanya. Itu bukan cedera besar, tetapi cukup untuk membuatnya kesakitan dan kesakitan mata kadal mutasi tipe 7 itu berkedip berbahaya, saat ia menerkam ke arah Yue Zong. Turun, mata Yue Zong berkedip dingin, dan melangkah maju, muncul di atas kepala kadal mutasi tipe 7 dalam satu tarikan napas. Ia kemudian menamparkan dengan ganas, mengirimkan serangan kuat ke kepalanya. Hong! Dengan suara keras, kepala monster besar itu terbanting ke tanah dengan gempa yang mengguncang bumi. Adegan ini seperti melihat seekor semut kecil menjatuhkan gajah besar ke tanah. Itu benar-benar mengejutkan. Liu Kuo melihat ini dan mulutnya terbuka lebar, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seseorang bisa memperlakukan binatang mutasi tipe 7 seperti ini? Apakah dia masih manusia? Apa itu binatang mutasi tipe 7? Itu adalah makhluk yang tak terkalahkan, yang bahkan kapal perang mereka tidak dapat melakukan apapun untuk melawannya. Binatang buas yang menakutkan, yang kekuatannya bahkan melampaui beberapa pembangkit tenaga listrik tipe 8, dan dapat dengan mudah menghancurkan gunung, benar-benar dikalahkan oleh manusia, hanya dengan satu tamparan. Kekuatan Yue Zong benar-benar di luar apa yang dapat dibayangkannya. Apa-apaan itu? Apakah itu manusia? Di dalam salah satu meh, pilot wanita cantik itu menatap punggung Yue Zong, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, rasa ingin tahu,
dan sedikit rasa hormat, itu gila. Memikirkan ada ahli seperti itu, siapa dia? Chu He menatap Yue Zong yang melayang di langit, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, saat dia tersentak ke arah Jintu, saudara Jintu, apakah itu bawahanmu Yue Zong? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sangat kuat, ini jelas merupakan kekuatan di atas alam tipe 7. Tuan kota kita benar-benar terlalu kuat. Jintu mengamati keadaan kadal mutasi tipe 7, dan matanya dipenuhi dengan pemujaan dan kebanggaan yang kuat. Menghadapi Chu He, dia tersenyum misterius, tidak mengatakan apapun. Dia tidak tahu apa yang Yue Zong maksud, jadi, dia tidak berinisiatif untuk mengatakan apapun. Luo Zide menatap Yue Zong, ekspresinya kosong, tidak mungkin. Tidak mungkin, bagaimana mungkin manusia bisa sekuat ini? Tanpa peralatan atau bantuan eksternal, bagaimana mungkin manusia bisa mencapai level seperti itu? Setelah melemparkan kadal mutasi ke tanah, Yue Zong memiliki ekspresi dingin, saat tangan kanannya membentuk bayangan yang tak terhitung jumlahnya, memperlihatkan lebih dari 100 telapak tangan saat dia menyerang kadal mutasi tipe 7. Di bawah serangan Yue Zong yang menggila, kadal mutasi tipe 7 dihajar tanpa ampun, otaknya hampir hancur saat dia memuntahkan seteguk darah segar, jatuh ke tanah sebagai mayat. Apakah aku menjadi begitu kuat setelah evolusiku? Yue Zong menatap mayat yang merupakan hasil dari fisik dagingnya sendiri, dan bersukacita dalam hatinya, karena dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk meraung ke langit dengan penuh kemenangan. Ketika kadal mutasi tipe 7 dibunuh oleh Yue Zong, sejumlah besar kekuatan hidup diserap ke dalam hatinya. Yue Zong telah mengambil banyak sumber daya alam, dan kekuatan internalnya saat ini terkumpul hingga titik puncaknya. Setelah menyerap kekuatan hidup kadal mutasi tipe 7 yang sangat besar, hal itu menyebabkan inti Dewa Iblis Emas dalam pikirannya melepaskan sejumlah besar energi emas, mengalir melalui tubuhnya, mengubahnya dari dalam, memperkuat darahnya menuju keadaan dewa. Pada saat yang sama, Yue Zong dapat merasakan pengetahuan aneh memenuhi lautan pengetahuannya, berisi beberapa kekuatan suci, namun pada saat yang sama jahat, yang kuat. Di tengah kekuatan itu, ada rasa domain yang menakjubkan. Setelah menerima pengetahuan mendalam yang baru, Yue Zong memahami domain baru, salah satu tingkat yang lebih tinggi, domain Dewa Iblis. Ini adalah domain seseorang yang memiliki tubuh Dewa Iblis dan itu adalah domain terkuat yang mungkin. Saat ini, di medan perang, hampir semua orang menatap Yue Zong dengan mata terbelalak karena terkejut. Dia melangkah di atas Type 7 mutan lizard yang perkasa, yang tampak mati dan tak bergerak di bawah kakinya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Di udara, Liu Kuo menatap Yue Zong dengan ekspresi terdistorsi, hatinya dipenuhi dengan kecemburuan. Dia adalah kesayangan surga sejati, dan merupakan pilot mech terbaik, harapan masa depan umat manusia. Memikirkan ada seseorang yang bahkan lebih luar biasa darinya, lebih bersinar dan menarik perhatian, dia tentu saja tidak bisa menerimanya. Pada saat itu, dia memberi perintah gila, serang. Bunuh dia untukku. Dia pasti mata-mata dari kerajaan Mech. Karena dia adalah komandan perlawanan manusia, perintahnya harus dipatuhi. Dalam sekejap, banyak sinar ditembakkan jatuh dari kapal perang. Tepat sebelum mereka menyerang, Yue Zong membuka matanya, dan dengan pikiran, energi atmosfer di sekelilingnya membeku menjadi perisai. Seorang ahli tipe 7 memiliki kemampuan untuk memanipulasi energi atmosfer, dan bahkan ketika Yue Zong berada di puncak alam tipe 7, ia telah memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh untuk mengendalikan energi, bahkan melampaui beberapa ahli tipe 8. Setiap serangan dan gerakannya membawa kekuatan yang tak tertandingi. Di bawah hujan sinar laser, perisai itu tampak disambar riak-riak, dan hanya dalam sedetik, perisai itu runtuh dan hancur. Sinar-sinar itu kemudian mengenai Yue Zong, menyebabkannya hancur juga. Mata Liu Kuo dipenuhi dengan keterkejutan, saat ia berputar untuk mencari, itu hanya bayangan. Di mana tubuh aslinya? Pada saat itu, Yue Zong telah melampaui ruang untuk muncul di depannya, tatapannya dingin saat ia menunjuk ke kokpit, jika kau berani menyerangku, pergilah ke neraka. Energi atmosfer yang sangat besar berubah menjadi garis yang menembus Mech, melesat ke arah kepala Liu Kuo. Melihat Mech miliknya hancur karena serangan Yue Zong, Liu Kuo dipenuhi dengan keputusasaan, dan saat garis energi itu hendak menembus kepalanya, cahaya terang bersinar dari tubuhnya, berubah menjadi perisai putih, menghalangi di depannya. Sial, setelah suara keras, serangan energi atmosfer Yue Zong benar-benar terhalang oleh perisai itu.
Setelah nyaris lolos dari kematian, Liu Kuo berteriak melengking dengan wajah pucat, "Siapa kau sebenarnya? Kau tahu siapa aku? Aku Kolonel Liu Kuo, putra Jenderal Liu Cheng. Kau berani bergerak melawanku. Kau akan melawan seluruh umat manusia. Jika kau menyerah sekarang dan tunduk padaku, aku dapat merekomendasikanmu kepada ayahku, dan membantumu mendapatkan posisi yang layak. Ini adalah peralatan pertahanan kelas C, bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 8 tidak akan dapat menembusnya. Kau tidak akan dapat membunuhku. Lepaskan Kolonel." Enyahlah. Melihat Liu Kuo dalam bahaya, para meh lainnya dengan cepat melesat ke arah mereka dengan panik. Salah satu dari mereka langsung menyesuaikan meriamnya dan mengarahkan keempat meriam partikel kelas A ke Yue Zong dan menembak. Yang bersayap juga melesat, dan muncul di depan Yue Zong dan menebas dengan ganas. Mati saja. Yue Zong mengerutkan kening, dan menamparkan dengan santai, saat cakar naga penangkap mencengkeram para meh, langsung menghancurkan mereka dengan sekali tekanan. Sebuah perisai energi muncul, dan keempat sinar menghantam perisai itu. Kedua belah pihak bertemu dan beradu, tanpa ada cara untuk memukulnya. "Kau pikir kau bisa menghalangiku hanya dengan ini? Hancurkan!" Yue Zong melotot ke arah Liu Kuo, dan matanya berkilat dingin. Dia muncul kembali di depannya, dan tinju kanannya membawa serta kekuatan yang dahsyat, diselimuti oleh douki-nya saat menghantam perisai energi kelas C. Sial, setelah suara gemuruh yang menggetarkan bumi, perisai kelas C itu menjadi penyok, karena mulai bergetar, di ambang kehancuran. Namun, itu bukan perisai kelas C tanpa alasan dan berhasil menahan kekuatan tipe 8 Yue Zong. Setelah mencapai puncak alam tipe 7, fisik Yue Zong telah melampaui para ahli tipe 8 biasa, dan kekuatan tempurnya berada di level lain. Sial, 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 sial. Dengan rentetan ledakan kuat, Yue Zong terus menghantamkan lebih dari 100 tinju ke perisai kelas C, saat itu bergetar hebat, sebelum akhirnya hancur berantakan. Dia kemudian melesat ke depan, dan melirik Liu Kuo, tatapannya dingin, saat dia menunjuk dengan jarinya. Seberkas energi melesat melewati alisnya, membunuhnya dengan segera. Ketika Liu Kuo meninggal, masih ada keterkejutan dan keputusasaan di matanya, dia tidak membayangkan bahwa dia akan mati di sini. Dengan lambaian tangannya, Yue Zong kemudian mengambil piring putih di tangan Liu Kuo dan dia memperhatikannya dengan saksama, menyadari bahwa ada nukleus tipe 6 di dalamnya. Di samping nukleus, ada banyak rune yang terukir di atasnya. Mata Yue Zong membelalak kaget, ini adalah harta yang aneh. Menghasilkan perisai yang mampu menghalangi pembangkit tenaga listrik tipe 8, hanya dengan kekuatan nukleus tipe 6, jika nukleus yang lebih kuat digunakan, perisai itu akan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Liu Kuo sudah mati. Apa yang harus kita lakukan? Dengan kematiannya, kita akan dikubur bersamanya. Sudah berakhir. Petik 2 petik 2. Melihat kematian Liu Kuo, 4 pilot meh yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan, tatapan mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Liu Kuo memiliki latar belakang yang besar, putra dari salah satu dari 12 jenderal di markas besar. Sekarang setelah dia mati di tangan Yue Zong, kecuali mereka membunuh Yue Zong, mereka akan mati jika mereka kembali dengan tangan kosong. Namun, dengan kekuatan mereka, mustahil untuk membunuh Yue Zong. Setelah berevolusi ke puncak alam tipe 7, Yue Zong dapat mengendalikan atmosfer dan memperkuat dirinya untuk menyerang musuh-musuhnya, melindungi tubuhnya, mencegah serangan fisik maupun elemen. Dia hampir seperti dewa-dewa dalam legenda. Bahkan jika mereka berempat menyerang bersama-sama, dia dapat menamparkan mereka hingga berkeping-keping dengan satu tamparan. Komandan di kapal perang kelas A menatap Yue Zong di bawah dengan ketakutan, tidak berani memberi perintah untuk menyerang. Perbedaan antara Yue Zong dan kadal mutasi tipe 7 adalah Yue Zong bisa terbang, bahkan, kecepatan terbangnya sangat mengerikan. Di planet Galastar ini, kecepatannya sudah melampaui kecepatan suara. Dia bisa dengan mudah terbang di atas meh dan menghancurkannya. Tatapan Yue Zong menyala-nyala, saat dia menatap mereka. Para pilot gemetar, tangan mereka basah oleh keringat dan mereka tetap diam, tidak berani bergerak. Tatapan Yue Zong tiba-tiba beralih ke kejauhan, memperhatikan gerombolan besar binatang mutasi di udara di kejauhan yang sudah terbang di atas. Evakuasi. Melihat tatapan Yue Zong terganggu, komandan tertinggi berikutnya berteriak sekali, mengemudikan mehnya menuju kapal perang di langit. 3. Lainnya juga dengan cepat melonjak, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Kalian ingin melarikan diri.
Aku akan membuat salah satu dari kalian tetap tinggal. Yue Zong menatap mereka berempat, tatapannya dingin, saat dia meraih dengan cakar penangkap naganya. Energi berbentuk naga mencengkeram Meh yang memimpin, menariknya langsung ke arah Yue Zong. Dia kemudian menunjuk ke arah Meh, dan rangkanya hancur dan remuk oleh kekuatan yang tak terlihat. Pada saat yang sama, pilot itu terhisap ke arah Yue Zong. Helmnya mengenakan helm abu-abu, dan setelan biomekanik hitam yang disempurnakan dan ada gundukan di area dada, sementara pinggangnya ramping. Ini jelas seorang pilot wanita. Wanita, Yue Zong melirik pilot wanita itu dan tidak peduli. Dia hanya menginginkan satu yang hidup, terlepas dari jenis kelamin mereka. Garis energi melilit pilot itu, mengikatnya dengan aman, menyeretnya sekitar 5 meter di belakang Yue Zong. Kekuatan tipe 7 sudah dapat mengendalikan atmosfer, dan itu adalah teknik yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki tubuh fisik. Sementara Meh tipe 7 memiliki daya tembak yang mengerikan dan fisik yang kuat, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan atmosfer. Kekuatan tipe 7 biasa sudah cukup untuk menjadi sosok dewa di bumi prakiamat, tak terkalahkan dan tidak akan menjadi masalah untuk mengendalikan seluruh bumi. Setelah mencapai puncak alam tipe 7, Yue Zong mampu melakukan segala macam hal. Dengan pikiran, dia dapat dengan mudah menatap ahli tipe 2 sampai mati. Jika dia mengeksekusi seni ketakutannya, dengan auranya yang sombong, siapapun dari alam tipe 2 dan di bawahnya akan langsung ketakutan setengah mati. Melihat manusia yang berniat melarikan diri dari wilayah tersebut, pemimpin binatang mutasi udara, dengan lebar sayap lebih dari 2 km, kepala Wim, tubuh buaya, memancarkan aura hegemon langit, meraung dengan suara seperti guntur, apakah kalian mencoba melarikan diri, manusia lemah? Kalian berani memburu bawahan kursi ini, Raja Buaya Wim, hari ini, kalian semua akan mati. Kata-kata Raja Buaya Wim tipe 8 baru saja terucap, saat ia mengepakkan sayapnya, menyebabkan sumber energi yang sangat besar menyelimutinya. Ia kemudian menghilang dan muncul kembali secara misterius di depan kapal perang, menghantamnya. Hong, dengan raungan yang sangat keras, perisai energi kapal perang hancur, dan seluruh kapal perang mulai hancur berantakan di bawah serangan buaya Wim tipe 8. Ia kemudian meledak dalam ledakan yang sangat besar. Ledakan itu kemudian menghabiskan semua yang ada dalam radius ledakan, dan semua orang di dalamnya tewas seketika. Pilot wanita itu melihat kapal perang hancur, dan wajahnya menjadi pucat, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Tipe 8, Type 8 Mutant Beast, kita tamat. Tidak ada harapan, kita akan mati. Mendengar suara Wim Crocodile King, semua orang di dalam pusat komando tampak putus asa. Suara Chuhe menjadi pucat, penuh keputusasaan, Type 8 Mutant Beast. Sialan, kita mati, kita semua mati. Wajah Luo Zide juga pucat, saat dia bergumam, Type 8 Mutant Beast, bagaimana mungkin kita memprovokasi raksasa seperti itu? Type 7 Mutant Beast sudah hampir tak terkalahkan bagi manusia. Type 8 Mutant Beast 10 kali lebih menakutkan dan memiliki kecerdasan yang tidak lebih rendah dari manusia. Setiap gerakan mereka mampu menumbangkan gunung dan menggerakkan lautan. Meskipun ada sekitar 10.000 prajurit elit di gurun ini, melawan binatang mutasi tipe 8, bahkan jika mereka semua terbunuh, tidak ada yang akan mampu memberikan kerusakan signifikan pada Raja Buaya Wim tipe 8. Setelah menghancurkan kapal perang, Raja Buaya Wim tipe 8 terbang keluar dari ledakan, tanpa satu pun luka di atasnya. Kemudian ia berbalik, menatap Yue Zong. Seolah-olah sedang menatap seekor semut, dan berkata dengan nada menghina, manusia, berlututlah dan tunduklah pada kursi ini. Jadilah budakku dan kau boleh hidup terus. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu seperti semut. Kursi yang penyayang ini dapat mengizinkanmu menjadi budakku, itu adalah kehormatanmu. Suara Wim Crocodile bergema seperti guntur, menyebabkan pilot wanita di belakang Yue Zong menjadi pucat dan memuntahkan darah karena tekanan itu. Mata Yue Zong tampak sinis, saat ia berbicara kembali, hanya berdasarkan dirimu, kecoa terbang besar ini. Aku hanya kekurangan beberapa anjing penjaga, dan kau tampaknya cocok. Kau bisa berlutut dan memohon, aku bisa menurunkan standarku untuk menerimamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku nanti jika aku mencabik-cabikmu dan mengubahmu menjadi bonekaku. Pilot wanita itu menatap Yue Zong dengan tak percaya, apakah manusia ini gila? Ketika Wim Crocodile mendengar ejekan Yue Zong, matanya bersinar dengan keganasan dan kebiadaban, bagus, bagus, bagus.
Ini pertama kalinya aku melihat manusia sesombong ini. Ketika aku menangkapmu, aku akan mencabik-cabikmu dan membiarkanmu merasakan sakit yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Di bawah raungan amarah, binatang mutasi itu kemudian mengepakkan sayapnya dan menyalurkan arus yang kuat saat ia melesat maju, menghantam Yue Zong dengan ganas. Membanting adalah salah satu gerakan andalannya, karena tubuhnya berbobot lebih dari beberapa juta ton. Satu kali hantaman tubuh seperti seluruh gunung, bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam yang sama akan berubah menjadi tumpukan daging tumbuk di bawah serangan seperti itu. Fisik binatang mutasi tipe 8 adalah senjata terkuatnya, dengan tubuhnya sendiri, ia dapat menyebabkan kehancuran yang mengguncang bumi. Menghadapi serangan itu, Yue Zong menyalurkan energinya untuk mengirim pilot wanita itu ke tanah, sementara dia melangkah keluar, menggunakan tangan kirinya untuk menyalurkan yin, tangan kanannya untuk menyalurkan yang, dan energi atmosfer beberapa kilometer di sekitarnya terdistorsi, menyatu di tangannya. Dia kemudian menamparkan keluar, saat telapak yin yang level 6 melesat ke arah Raja Buaya Wim. Setelah mencapai puncak tipe 7, potensi bawaan Yue Zong telah meningkat sekali lagi, sehingga memahami level ke-6 telapak yin yang, meningkatkan kekuatannya menjadi 64 kali. Telapak yin yang kuat menghantam tubuh Raja Buaya Wim tipe 8. Hong, gelombang kejut yang dahsyat meledak keluar ke segala arah, saat telapak yin yang pecah, sementara binatang mutasi tipe 8 terlempar mundur beberapa kilometer sendiri. Karena dipukul mundur, Raja Buaya Wim tipe 8 tampak tidak percaya, sambil meraung, tidak mungkin. Tidak mungkin, bagaimana mungkin manusia biasa di level tipe 7 mampu mendorongku mundur? Tidak mungkin, dari segi fisik, binatang mutasi tipe 8 biasanya lebih kuat daripada manusia kuat tipe 9. Karena itu, Raja Buaya Wim tipe 8 tidak percaya bahwa ia dapat ditandingi oleh manusia biasa. Di pusat komando, mulut Chu He menganga saat ia bergumam, kuat. Apakah ini masih manusia? Bagaimana ia bisa sekuat itu? Luo Zide juga terkejut dan terdiam, memaksa binatang mutasi tipe 8 kembali. Ini manusia, mungkinkah ia salah satu dewa dalam legenda? Semua orang di dalam pusat komando memiliki pikiran yang sama saat mereka menatap Yue Zong di langit, seolah-olah ia adalah dewa. Yue Zong mengerutkan kening saat melihat Raja Buaya Wim tipe 8 terlempar beberapa kilometer. Binatang mutasi tipe 8 benar-benar mengerikan, bahkan setelah menerima pukulan terkuatku ini, dia sebenarnya tidak terluka. Benar-benar monster. Telapak yin yang level 6 dianggap sebagai teknik terkuat Yue Zong. Jika digunakan melawan Me tipe 8, itu pasti bisa menghancurkan tubuh mereka. Namun, melawan Raja Buaya Wim tipe 8, itu hanya membuatnya terpental. Kuat, manusia, aku telah meremehkanmu. Kekuatanmu adalah sesuatu yang harus dilihat. Namun, terlepas dari kekuatanmu, kau hanyalah manusia pada akhirnya. Jika kau adalah pembangkit tenaga listrik tipe 8, aku akan berbalik dan melarikan diri. Namun, karena kau hanyalah pembangkit tenaga listrik tipe 7, hari ini adalah hari kematianmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu teror sebenarnya dari seorang ahli tipe 8. Ada kilatan tajam di matanya, saat ia menatap Yue Zong dengan tatapan penuh niat membunuh. Manusia ini hanyalah seorang ahli tipe 7, namun, ia dapat melawannya dengan fisiknya sendiri, menyebabkannya waspada dan terkejut. Binatang mutasi tipe 8 itu kemudian menarik napas dalam-dalam, saat energi atmosfer berkumpul dan memasuki tubuhnya. Pada saat itu, dalam area seluas lebih dari 10 li, awan bergulung dan angin bertiup kencang. Sepertinya ada iblis yang hadir, saat Raja Buaya Wim tipe 8 memancarkan aura yang kuat, menjadi semakin menakutkan. Yue Zong mengerutkan kening, dan melangkah maju, terbang menuju Raja Buaya Wim tipe 8, tidak bagus. Aku tidak bisa membiarkannya mengumpulkan kekuatannya. Dalam satu tarikan napas, ia telah muncul di depan binatang mutasi itu. Pergilah ke neraka. Raja Buaya Wim tipe 8 membuka matanya, dipenuhi dengan kilatan ganas saat ia mulai memanfaatkan energi angin yang kuat yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Dengan itu di tengah, lalu menembakkan semuanya ke Yue Zong. Pada sepersekian detik itu, bila angin yang tak terhitung jumlahnya mengiris tubuh Yue Zong. Di tengah bilah angin itu, Yue Zong terus menghantamkan tinjunya ke bilah yang datang, dan di bawah serangannya, bilah angin itu terus hancur. Meski begitu, bilah angin itu terus mengirisnya,
dan tubuh Dewa Iblis Orde keduanya yang kebal terhadap sebagian besar serangan fisik masih menderita beberapa luka, beberapa begitu dalam sehingga darah mengalir deras dan tulang-tulangnya bisa terlihat. Jika terus berlanjut, kemungkinan besar dia bisa diiris menjadi banyak bagian. Jumlah bila angin yang tampaknya tak terbatas adalah kemampuan bawaan Raja Wim Crocodile, menggunakan kemampuan dan pemahamannya tentang hukum angin untuk mengeksekusinya. Bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 9 akan terluka di bawah bila angin itu. Binatang mutasi tipe 8 benar-benar luar biasa, bukan sesuatu yang dapat dengan mudah ditangani. Untungnya ia belum menguasai domain apapun, kalau tidak, aku hanya bisa memilih untuk melarikan diri. Di tengah-tengah serbuan bila angin, tatapan Yue Zong berubah tegas dan dengan sebuah pikiran, ia segera mengaktifkan kartu truf terkuat yang baru-baru ini ia pahami, domain Dewa Iblis. Pada saat itu, energi emas yang luas dan kuat menyerbu keluar, dipenuhi dengan kekuatan, kesucian, bersama dengan energi hitam yang jahat, berbahaya, dan gelap. Yang satu berada di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri, saat mereka terpancar keluar dari Yue Zong, membentuk dua domain yang berbeda. Di dalam domain emas, ia dipenuhi dengan cahaya, kesucian, dan keindahan, seolah-olah ada malaikat dan kehidupan yang berlimpah di sana. Sebaliknya, domain gelap dipenuhi dengan kengerian tak berujung dan iblis-iblis buruk rupa, melepaskan kebencian, kutukan jahat, dan kejahatan. Saat domain Dewa Iblis muncul, bila-bila angin di wilayah tertentu semuanya hancur, tidak lagi menimbulkan kerusakan apapun. Raja Buaya Wim tipe 8 melihat bila anginnya dimakan dan tidak dapat bergerak karena terkejut. Domain apa ini? Mengapa begitu tirani? Raja Buaya Wim tipe 8 pernah bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tipe 8 dengan domain sebelumnya, dan ia mengandalkan kemampuan bawaannya yang kuat untuk mengalahkan lawan. Namun, Yue Zong dan domainnya ini mampu menghancurkan bila angin tanpa sedikit pun cedera, sehingga ia dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Yue Zong melirik tornado bila angin, matanya berkedip dingin dan ia mulai melintasinya dengan bebas, dengan domain Dewa Iblis melindunginya, menyerap bila angin apapun yang terlalu dekat. Dalam sekejap, Yue Zong telah muncul di depan Raja Buaya Wim tipe 8, domain Dewa Iblisnya meluas dan menyelimuti binatang mutan itu juga. Ketika ia ditarik masuk, domain jahat dan kejam itu mulai menyerang tubuhnya. Banyak iblis, monster, makhluk aneh, dan entitas jahat menerkam tubuh Raja Buaya Wim tipe 8 dan mulai menggigitnya. Satu iblis dengan deretan gigi tajam dan tanduk hitam menggigit tubuh Buaya Wim tipe 8 dengan ganas, mencabik sisiknya, dan segera menyuntikkan sejumlah energi jahat ke dalam lukanya, mencegah lukanya sembuh. Dalam sekejap, Buaya Wim tipe 8 dipenuhi luka-luka, dan bukan karena sisiknya yang kuat, ia mungkin benar-benar digigit sampai mati. Hancurkan aku! Raja Buaya Wim tipe 8 mulai meraung dengan panik, menyalurkan kemampuan bawaannya, saat bila angin muncul sekali lagi, mengiris berbagai iblis dan makhluk jahat di dalam wilayah itu, mencabik-cabik mereka. Namun, entitas gelap itu baru saja terbentuk kembali dan terus menerkamnya. Sialan, mata Wim Crocodile King bersinar dengan keras, saat ia mengepakkan sayapnya dan memunculkan bila angin yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilinginya saat ia menghantam perbatasan domain sekuat yang ia bisa. Yue Zong hanyalah pembangkit tenaga listrik puncak tipe 7, dan domain Dewa Iblisnya hanya menyelimuti wilayah seluas 3 km, begitu Wim Crocodile King tipe 8 dapat menerobos, maka ia dapat melarikan diri. Pada saat itu, binatang mutasi itu menghantam dengan keras ke tepi sisi iblis domain. Hong, di bawah serangannya, sisi iblis domain bergetar hebat, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Karena tidak berhasil pada percobaan pertama, ia terus menghantam domain dengan keras, mengguncangnya, karena mengancam akan runtuh. Domain Dewa Iblis sangat kuat dan mendalam. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik lain dari alam yang sama, mereka akan terjebak dan dibuat tak berdaya. Namun, meskipun Wim Crocodile King mungkin tidak memiliki domain apapun, ia tetap merupakan salah satu yang paling buas dan ganas dari seluruh gerombolan binatang mutasi. Kekuatan tempurnya berada di level lain, memungkinkannya untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik tipe 8 lainnya yang telah memahami domain. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengalahkannya. Jika Yue Zong tidak berevolusi dan memahami domain Dewa Iblis, mustahil baginya untuk menjadi tandingan Wim Crocodile King. Sungguh orang yang mengerikan. Yue Zong menatap Wim Crocodile King yang sedang berjuang,
dan matanya berbinar saat ia melangkah ke sisi Dewa Domain. Seketika, para malaikat, pelayan suci, wanita dan pria suci juga, semuanya mulai bernyanyi dalam himne yang indah. Yue Zong diselimuti oleh energi dewa yang kuat itu, saat energi itu memasukinya dan meningkatkan kekuatannya ke tahap awal alam tipe 8. Wilayah iblis dapat menyelimuti dan menyerbu untuk melemahkan kekuatan musuh, sementara wilayah dewa dapat menghapus semua penderitaan, dan memperkuat pengguna, memberinya segala macam kekuatan. Perbedaan antara alam tipe 8 awal dan alam tipe 7 puncak lebih dari 20 kali lipat, dan hanya harta yang berharga yang dapat memungkinkan pembangkit tenaga tipe 7 memiliki kekuatan tipe 8. Dengan jentikan tangan Yue Zong, busur penusuk langit yang kuat muncul di tangannya. Dia menariknya sekali dengan seluruh kekuatannya, membekukan energi tipe 8 di sekitarnya menjadi busur kuno dan kuno. Energi padat muncul di ujungnya, tampaknya mampu menghancurkan apapun. Saat panah gelap terbentuk, Raja Buaya Wim tipe 8 merasakan krisis, seolah-olah kematiannya sudah dekat. Dia berbalik, hanya untuk melihat panah yang menghancurkan melesat ke arahnya. Tidak, dia mengeluarkan raungan putus asa, pada saat yang sama, panah melesat ke kepalanya. Pada saat berikutnya, sebuah lubang besar berukuran 15 meter muncul di kepalanya, saat darah mengalir deras. Berbagai entitas jahat menerkam tubuh itu dan terus menggigit tubuhnya dengan ganas. Terutama pada luka besar dan berdarah, tempat banyak iblis mencoba menggali. Bentuk kehidupan binatang mutasi tipe 8 sangat tangguh. Bahkan dengan cedera yang begitu parah, ia belum mati. Sebaliknya, ia terus berjuang dengan keras, menyalurkan kemampuan bawaannya untuk membunuh monster-monster itu. Namun, karena ia terluka, kekuatannya telah berkurang drastis, dan ia tidak dapat memancarkan kekuatan sekuat sebelumnya. Yue Zong melangkah keluar, dan menghilang dari God Domain, muncul kembali di atas Type 8 Wim Crocodile King di saat berikutnya, menghantamkan tinjunya ke kepalanya. Hong, mengikuti suara ledakan yang mengerikan, Type 8 Wim Crocodile King melesat jatuh dari langit, menghantam tepi domain, saat darahnya yang berharga mengalir keluar. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong menyalurkan kemampuan manipulasi darahnya, saat sejumlah besar darah Type 8 Mutant Beast diserap secara paksa, melemahkan Wim Crocodile King lebih jauh. Dia melemparkan satu pukulan lagi untuk melukai Wim Crocodile King lebih jauh, sebelum terbang ke arah kepalanya. Bodoh, karena kau berani mendekat, kau bisa pergi ke neraka. Ada kilatan buas di mata Type 8 Wim Crocodile King, saat ia membuka rahangnya yang besar untuk mengeluarkan lidahnya dengan kecepatan 20 kali lebih cepat daripada suara. Gravitasi Galastar 100 kali lebih kuat dari bumi, bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 8 hanya akan bergerak sekitar 2 atau 3 kali lebih cepat dari suara di sini. Tampaknya mustahil bagi siapapun untuk dapat bertahan melawan serangan dari Raja Buaya Wim itu. Yang bodoh itu kau, di domain Dewa Iblis ini, aku tak terkalahkan. Yue Zong tertawa dingin, saat ia menghilang, dan membiarkan lidahnya mengiris bayangannya. Di dalam domain, Yue Zong dapat berteleportasi sesuai keinginannya, muncul dimanapun ia mau. Untuk mengalahkan Yue Zong, dibutuhkan kekuatan absolut, misalnya, domain pembangkit tenaga listrik tipe 9. Hanya dengan begitu ia dapat menghadapinya. Dalam waktu singkat, Yue Zong muncul kembali di atas kepala Raja Buaya Wim, tinju kanannya menghantam kepalanya seperti bayangan. Binatang mutasi itu dihantam oleh lebih dari 100 tinju, kepalanya terbanting ke tepi domain, esensi darahnya yang berharga diserap dengan ganas. Tepat pada saat ini, sisa binatang mutasi udara besar tiba. Melihat raja mereka ditekan oleh Yue Zong, mereka semua menyerang domain dengan jeritan tajam. Sayangnya, saat mereka memasuki domain, mereka diserang oleh energi jahat, dan apapun di bawah alam tipe 5 langsung kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Mereka terkoyak atau jatuh ke kematian mereka. Binatang mutasi lain dari alam tipe 5 dan tipe 6 juga diserang oleh energi gelap. Meskipun mereka hampir tidak bisa melawan, kekuatan mereka masih berkurang hingga hampir 20%. Pada saat itu, mereka kemudian diserang oleh iblis. Dua pemimpin kelompok itu adalah dua burung mutasi tipe 7, satu adalah elang sisik hijau tipe 7 dengan kemampuan bawaan angin. Yang lainnya adalah Phoenix berbulu merah tipe 7, kemampuan bawaannya adalah api. Saat kedua binatang tipe 7 ini memasuki domain iblis Yue Zong, mereka mulai menyalurkan bila angin dan api mereka, menghancurkan banyak manifestasi jahat. Namun,
Makhluk-makhluk itu berubah bentuk dan menyerbu ke arah Phoenix berbulu merah, dan binatang mutasi tipe 7 yang menyedihkan itu nyaris tidak berhasil melawan selama 2 detik, sebelum ia berubah menjadi setumpuk tulang. Kemudian elang sisik hijau tipe 7 melihat ini, ia mundur karena terkejut, mengepakkan sayapnya untuk memukul badai bila angin, mencoba melarikan diri dari domain. Pada saat ini, ada rantai besar yang terbuat dari energi iblis yang mengerikan, yang melesat keluar dan melilit elang sisik hijau tipe 7, merantainya dengan erat. Binatang itu bingung dan panik, saat ia mendesak kemampuan bawaannya untuk mencoba dan mengiris rantai itu. Sial, 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 saat bila angin berbenturan dengan rantai iblis, itu menyebabkan banyak suara berdentang, tetapi ia tidak dapat mengirisnya. Di bawah tatapan membatu dari Type 7 Green Scarlet Falcon, banyak iblis dan monster kemudian menerkam ke arahnya, saat mereka mencabik-cabiknya, dan ia bertemu dengan nasib yang sama seperti rekannya. Melihat bagaimana dua Type 7 mutan beast dengan mudah dimusnahkan oleh God Devil Domain milik Yue Zong, mutan beast lainnya di luar mulai merasakan rasa takut. Tiba-tiba, ada lolongan keras yang dipancarkan dari dalam kawanan mutan bird. Mutan bird mengubah formasi mereka, tidak lagi menyerbu ke dalam domain. Sebaliknya, mereka mulai mendesak kemampuan bawaan mereka untuk menyerang domain. Bila angin, pecahan es, api, petir, segala macam kemampuan bawaan dilemparkan ke God Devil Domain milik Yue Zong. Ada lebih dari 600.000 mutan bird di langit, dan dengan serangan gabungan mereka, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak Type 8 akan terluka parah. Ketika jumlah mencapai titik tertentu, itu juga akan menghancurkan. 600.000 binatang mutasi mengerahkan semua serangan mereka. Jika itu di bumi, itu akan cukup untuk menenggelamkan seluruh benua. Kemampuan bawaan mereka memasuki domain Yue Zong, hanya untuk dilahap oleh manifestasi iblis, tanpa melukai Yue Zong sama sekali. Namun, kekuatan gabungan itu cukup untuk mengguncang domain sedikit, seolah-olah ada firasat kerusakan. Raja Buaya Wim tipe 8 meraung dengan marah, "Lepaskan aku. Manusia, jika kau melepaskanku, aku akan membawa bawahanku dan pergi. Masalah hari ini akan terlupakan. Jika tidak, ketika pasukanku menghancurkan domainmu, yang akan menunggumu hanyalah kematian." Kekuatan hidup binatang mutasi tipe 8 ini benar-benar ulet, bahkan setelah digigit dan dilahap begitu lama, ia masih belum mati. Yue Zong mengamati gerombolan itu, sebelum menatap Raja Buaya Wim tipe 8 sambil tertawa dingin. "Raja Buaya Wim, hari ini, kau pasti akan mati. Bahkan bawahanmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Selain itu, mereka semua akan menjadi makananku." Setelah itu, ia melesat dari posisinya dan membawa seluruh domain untuk menyelimuti gerombolan itu di langit. Kedua sisi domain mulai bergejolak, satu sisi suci dan sisi lainnya gelap, membentuk pusaran air kuat yang menyedot semua burung mutasi. Saat mereka bersentuhan, mereka dihancurkan oleh kekuatan dan manifestasi lawan. Yue Zong terbang tinggi tanpa kendali di tengah-tengah binatang mutasi, melambaikan tangannya dan menyalurkan kemampuan manipulasi darah, membentuk sungai darah panjang lebih dari 10 km, memancarkan bau busuk yang jahat. Sungai itu melingkar dan membungkus burung-burung mutasi di dalamnya, sebelum berputar sekali, dan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Saat sungai itu menyerap begitu banyak esensi darah, sungai itu terus berevolusi dan berkembang. Di dalam kawanan itu, ada beberapa burung mutasi dengan kemampuan yang berhubungan dengan api. Namun, hasil yang mereka hasilkan terlalu lemah. Meskipun mereka berhasil membakar beberapa bagian sungai darah, mereka masih tersapu dan tersedot kering darahnya. Yue Zong seperti pencabut nyawa, membantai burung-burung mutasi secara berbondong-bondong. Sejumlah besar kekuatan hidup terus mengalir ke dalam tubuhnya, terakumulasi perlahan-lahan. Sama dengan, di bawah pembantaiannya yang gila-gilaan, burung-burung mutasi dimusnahkan dengan kecepatan yang terlihat. Itu terlalu mengerikan. Bagaimana manusia ini bisa begitu kuat? Dia hanya pembangkit tenaga listrik tipe 7. Bagaimana mungkin? Raja Buaya Wim tipe 8 melihat bawahannya mati di tangan Yue Zong dan akhirnya merasakan rasa takut. Jelaslah, jika Yue Zong terus seperti ini, 600.000 burung mutasi akan dibantai. Saat Yue Zong terbang tinggi, dia tidak lupa menyerang Raja Buaya Wim tipe 8, tinju kanannya menghantam kepala binatang mutasi tipe 8, suara benturannya bergema keras seolah-olah guntur menyambar. Setelah menderita ribuan pukulan dari Yue Zong, Raja Buaya Wim tipe 8 dapat merasakan kekuatan hidupnya surut,
dan dalam ketakutan, dia tidak dapat menahan diri untuk memohon, "Tolong, hentikan. Jika lebih dari itu, aku akan mati. Aku bersedia menyerah. Jangan pukul aku lagi. Aku akan benar-benar mati." Saat ini, Raja Buaya Wim tipe 8 tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia hanya akan mati. Dia telah mengalami banyak kesengsaraan, naik ke tahapnya saat ini setelah banyak kesulitan. Dia memiliki umur panjang, dengan kekuatan yang mengerikan, dan memiliki prestise yang tinggi. Dia benar-benar tidak ingin binasa. Ketika Yue Zong mendengar ini, dia mengerutkan kening dan mulai merenung, menimbang untung dan ruginya. Dia sudah berada di puncak alam tipe 7, baru setengah langkah ke alam tipe 8. Tubuh Dewa Iblisnya tak tertandingi, kekuatan tempurnya tirani, dan itu bisa dianggap sebagai fisik yang sempurna, bahkan lebih kuat daripada binatang mutasi. Itu memiliki potensi yang tak terbatas. Pada saat yang sama, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatannya dan meningkatkan levelnya. Saat dia mempertimbangkan pilihannya, jika dia ingin mencapai alam tipe 8, itu akan membutuhkan pembunuhan pembangkit tenaga listrik tipe 9, atau setidaknya 20 binatang mutasi tipe 8, jika tidak, itu akan terlalu sulit. Melihat keraguan Yue Zong, Raja Buaya Wim tipe 8 bergegas untuk menyela, "Jangan bunuh aku. Aku adalah Raja Divisi Wim, dan ada lebih dari 1,5 juta bawahan di bawahku. Mereka semua berada di tahap tipe 3 ke atas. Dengan menaklukkanku, kau akan mendapatkan 1,5 juta bawahan. Selain itu, sumber daya yang telah kukumpulkan dalam ribuan tahun ini akan menjadi milikmu." Yue Zong merenung sebelum membuat keputusannya, "Baiklah. Raja Buaya Wim tipe 8 ini juga sesuatu yang lain, jika ia benar-benar mematuhiku, aku dapat menggunakannya untuk menjaga Tiongkok, dan memanggilnya untuk bekerja sama dalam membunuh pembangkit tenaga listrik tipe 8 lainnya. Membunuhnya mungkin tidak akan menjadi dorongan besar bagi kekuatanku." Menjinakkan Raja Buaya Wim, Yue Zong menyalak sekali, menyalurkan teknik penjinakan binatangnya, saat sebuah rune tunggal memasuki kepala Raja Buaya Wim tipe 8, "Terimalah jejak ini, tanpa perlawanan, kalau tidak aku akan membunuhmu." Dengan kekuatan mengerikan dari Raja Buaya Wim tipe 8, selama ia menginginkannya, ia dapat menghancurkan rune tersebut. Namun, untuk bertahan hidup, ia menggertakkan giginya, menyaksikan dengan mata terbelalak saat rune tersebut mencap jiwanya, menyatu dengannya. Pada saat rune tersebut menyatu dengan jiwa Raja Buaya Wim tipe 8, kedua belah pihak segera merasakan hubungan terbentuk di antara mereka. Pada saat itu, Raja Buaya Wim juga merasakan rasa keakraban, rasa hormat, dan kekaguman terhadap Yue Zong, yang sebelumnya dibencinya, saat ia mengibaskan ekornya, "Tuan, aku sudah menjadi hewan peliharaanmu, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk bertarung untukmu di masa depan." "Bagus sekali, keluarlah dan taklukkan pasukan di luar." Yue Zong tertawa puas, dan menarik kembali domain iblis dari sekitar Raja Buaya Wim sambil mengirimnya keluar dari domain. Energi iblis diekstraksi sepenuhnya dari tubuh Raja Buaya Wim tipe 8, saat ia melayang di udara, dan menarik napas dalam-dalam. Energi atmosfer di sekitarnya dalam wilayah beberapa li tersedot ke dalam tubuhnya. Kemudian ia mulai beregenerasi dengan kecepatan luar biasa dengan bantuan energi atmosfer. Luka-luka kecil dengan cepat menutup dan sembuh, sementara luka besar karena busur penusuk surga beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat. Tingkat pemulihan binatang mutasi tipe 8 benar-benar mengejutkan, selama serangan itu tidak dipenuhi dengan hukum, atau kepala atau jantungnya belum hancur, ia dapat pulih dengan cepat. Tentu saja, luka parah juga dapat sangat melemahkan kekuatan mereka. Setelah lolos dari Devil Domain, Wim Crocodile King tipe 8 menjadi bersemangat, dan kekuatan tempurnya mencapai sekitar 70% dari kondisi optimalnya. Wim Crocodile King tipe 8 kemudian mengeluarkan raungan besar dalam bahasa bis, "Hentikan semua serangan." Setelah mendengar perintah itu, gerombolan mutan bis udara segera berhenti mengeluarkan kemampuan bawaan mereka. "Ayo kembali." Wim Crocodile King juga tidak menjelaskan, segera memberi perintah dan mengepakkan sayapnya yang perkasa, memimpin sisa mutan bis udara menuju markas mereka. Karena ia adalah penguasa semua binatang terbang, mereka harus mematuhi perintahnya. Kecuali ada mutan bis tipe 7 lainnya dari varian lain, jika tidak, hanya manusia yang akan mencurigai dan mempertanyakan perintahnya. Mereka akhirnya pergi. Melihat gerombolan mutan bis yang padat terbang menjauh, manusia di bawah semuanya menghela napas lega.
Yue Zong melirik sekilas ke arah terbangnya Wim Crocodile King tipe 8, sebelum berbalik dan terbang menuju pusat komando. Pilot wanita yang diikat olehnya juga diseret dan diseret di belakangnya sekitar 10 meter jauhnya. Ketika dia melangkah ke pusat komando, tatapan orang-orang yang hadir dipenuhi dengan rasa hormat, pemujaan, dan kekaguman. Pria ini telah membunuh binatang mutasi tipe 7 seolah-olah itu bukan apa-apa dan mengusir binatang mutasi tipe 8 seolah-olah itu adalah seekor anjing. Dalam sejarah manusia di Galastar, belum pernah ada kehidupan yang sebegitu menyimpang sebelumnya. Mereka tentu saja terpesona. Chu He mendatangi Yue Zong, bertanya dengan hormat, "Tuan, bolehkah saya bertanya, siapa Anda?" Sisanya juga melihat dengan rasa ingin tahu dan kagum, menunggu jawabannya. Yue Zong mengamati sekelilingnya, saat ia memancarkan tekanan yang kuat, menyebabkan mereka merasa sesak napas, dan keinginan besar untuk berlutut. Tatapannya dingin saat ia bertanya, "Saya Yue Zong, wali kota baru kota 67. Chu He, Luo Zide, apakah markas kalian akan tunduk kepada saya, atau memilih mati?" Chu He dan Luo Zide memiliki banyak manusia yang selamat yang menjadi bagian dari markas mereka, dan itu dianggap sebagai semacam sumber daya. Yue Zong pasti tidak akan membiarkan mereka lewat, dan jika mereka tidak tahu tempat mereka, ia tidak keberatan menamparkan mereka sampai mati. Dengan kekuatannya saat ini, hanya satu jari saja sudah cukup untuk meremukkan mereka berdua. Pikiran Chu He berputar, saat ia dengan cepat membuat keputusan, berlutut dengan satu kaki, "Chu He bersedia melayani Anda, Tuan." Luo Zi ragu-ragu sejenak, saat tatapannya bertemu dengan Yue Zong, yang dipenuhi dengan niat membunuh dan merasakan hatinya terkepal karena takut. Ia dengan cepat berlutut dan bersumpah setia, "Luo Zi bersedia melayani Anda, Tuan." Yue Zong kemudian melambaikan tangannya, saat dua perangkat komunikasi melesat ke tangan mereka berdua, "Bagus sekali, pergi dan atur orang-orangmu segera, bersiaplah untuk bergerak kapan saja. Perangkat ini untukmu, aku akan menghubungimu dengan perintah saat-saatnya tiba." Setelah dia menyelesaikan masalah dengan mereka, dia melambaikan tangannya dan membawa pilot di depannya. Dengan sebuah pikiran, kumparan energi yang kuat melilit helm pilot. Krek, dengan suara keras dan jelas, helm pilot itu hancur, memperlihatkan wajah cantik dengan ekspresi pucat. Yue Zong menatap pilot cantik itu dan berkata dengan dingin, "Di mana markas besar?" Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tuan Yue Zong, aku tahu kekuatan tempurmu tak tertandingi. Namun, jika kamu ingin mendapatkan informasi tentang markas besar dariku, itu tidak mungkin. Di otakku, ada sebuah chip yang ditanamkan, selama aku akan mengungkapkan lokasinya kepada siapapun, itu akan berbunyi. Kamu tidak akan mendapatkan apapun. Di Galastar, perlawanan manusia dapat menghindari pemusnahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya karena mereka memiliki banyak metode untuk mencegah kebocoran informasi. Bagaimanapun, teknologi cuci otak para mes sudah dikenal luas. Setiap manusia yang ditangkap akan secara otomatis menjadi pengkhianat, terlepas dari apakah mereka bersedia atau tidak. Jika manusia tidak memiliki tindakan apapun, mereka pasti sudah lama dilacak dan dilenyapkan. Tentu saja, alasan penting lainnya adalah bahwa Kaisar Meh tidak benar-benar menghormati manusia. Jadi, dia tidak secara khusus menargetkan atau menekan manusia. Penguasa Meh tipe 8 tentu saja tidak peduli dengan manusia juga. Jika mereka benar-benar serius dan menghabiskan kekuatan dan sumber daya mereka untuk membantai bersama manusia, maka dalam setahun, setidaknya 90% manusia di Galastar akan binasa. Benarkah, chip di otakmu itu, akan kucabut sekarang juga? Sambil menyeringai, Yue Zong menunjuk pilot cantik itu, dan energi tajam melesat menembus otaknya dengan akurat dan tepat, memperlihatkan luka kecil. Sebuah chip pintar kecil kemudian melesat keluar dari luka itu dengan sedikit darah. Dengan bantuan bayi, Yue Zong dengan mudah menyegel kemampuan penghancuran diri dari chip tersebut. Dengan jarinya, ia kemudian menyebabkan gumpalan sel nanomekanik memasuki luka, membentuk bentuk chip yang menggantikan chip aslinya. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, hanya dalam hitungan detik, pilot cantik itu hanya merasakan sedikit rasa sakit dan Yue Zong telah menyelesaikan operasinya. Setelah chip pintar itu dilepas dan diganti dengan beberapa sel nano, hal itu menyebabkan sedikit ketidaknyamanan pada pilot wanita itu, tetapi tidak ada yang serius. Yue Zong tertawa kecil, "Aku sudah mengeluarkan chip pintar itu, kau bisa bicara sekarang, kan?"
Jika tidak, aku hanya bisa menggunakan beberapa metode khusus untuk membuatmu bicara. Tetapi saat itu, kau tidak akan berbeda dari orang mati. Pilot itu menatap chip di tangan Yue Zong, yang berlumuran darah, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menarik napas, sebelum menjawab dengan cepat, namaku Pova, seorang mayor dari markas besar manusia, dan aku adalah anggota pasukan penyerang macan tutul pemburu elit. Aku benar-benar tidak tahu di mana markas besar itu, satu-satunya yang kutahu adalah cara memasuki markas besar. Sekitar 100 km ke arah barat dari sini, ada sebuah gunung kecil. Di dalamnya, ada sebuah terowongan kecil. Dengan menaiki jalur yang telah disiapkan, kita dapat kembali ke markas besar. Pova melihat chip yang diambil Yue Zong dan tahu bahwa Yue Zong tidak terduga. Dia juga tahu dengan jelas bahwa jika dia bersikeras untuk tidak mengatakannya, maka Yue Zong akan memiliki cara untuk memaksanya mengatakannya. Bagaimanapun juga, dia tidak terlalu setia pada markas besar. Yue Zong kemudian mengerutkan kening. Tidak. Benar, bagaimana kapal perangmu bisa sampai di sana? Dia menjawab dengan cepat, kami naik kereta di sini, dan mengikuti instruksi dari markas besar untuk mengambil kapal perang kelas A dari beberapa gudang senjata. Kami diberitahu untuk tidak naik kapal perang saat kembali, sebaliknya, kami harus naik kereta yang sudah disiapkan. Selain itu, kereta akan memastikan identitas kami sebelum kembali. Jika ada orang luar, mustahil untuk masuk. Oh, menarik. Ayo pergi, kita menuju markas. Yue Zong terkekeh ringan, sebelum berbalik dan melesat ke kejauhan. Pada saat yang sama, rantai energi melilit Pova, menariknya ke belakangnya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, dalam beberapa saat, Yue Zong telah tiba di gunung yang ditentukan oleh Pova. Sekitar 300 meter jauh di dalam gunung, ada rel panjang yang terbentang jauh di kejauhan, sementara kereta perak besar dengan panjang sekitar 100 meter berada di rel tersebut. Di dekat rel, ada lebih dari 50 tentara berpakaian seragam perak dan dilengkapi dengan segala macam senjata saat mereka berpatroli dan mengamati sekeliling mereka. Yue Zong dan Pova memasuki terowongan, tetapi dikelilingi oleh 8 prajurit. Pemimpinnya, seorang pria kekar, menatap mereka dengan tajam dan membentak, tunjukkan identitas kalian. Tidurlah. Yue Zong melirik mereka sekilas dan bergumam dingin, saat sebuah keinginan yang kuat menekan mereka. Pada saat itu, para prajurit yang menjaga terowongan itu pingsan karena tekanan. Yue Zong kemudian menunjuk ke arah para prajurit itu, saat rune keluar dan memasuki otak mereka, mengubah mereka semua menjadi boneka. Prajurit yang telah mencoba menghalangi Yue Zong sebelumnya, memberi hormat dan berkata, Qian Hao memberi hormat kepada Tuan. Prajurit lainnya juga berdiri dan memberi hormat kepada Yue Zong dengan serempak, salam Tuan. Pova, yang telah menyaksikan semua ini dari samping, menjadi pucat, saat dia berpikir kembali dengan ketakutan, mengerikan. Kekuatan yang aneh. Jika aku tidak mengungkapkan markas sebelumnya, aku akan menjadi seperti para prajurit ini. Yue Zong berbicara kepada Qian Hao, aku ingin pergi ke markas, pimpin jalan. Qian Hao segera menjawab, Tuan, ikuti aku. Di bawah bimbingan Qian Hao, Yue Zong dan Pova kemudian menaiki kereta perak itu. Ketika mereka masuk, Pova berseru kaget, apa yang terjadi? Aku ingat kereta itu sendiri akan melakukan pemeriksaan lagi saat kita masuk, kenapa sekarang tidak ada apa-apa? Yue Zong terkekeh, dan tidak banyak bicara. Dengan bayi, AI supernya selama itu bukan makhluk hidup setingkat Kaisar Meh tipe 9, mustahil bagi sistem komputer manapun untuk memindainya. Bagian dalam kereta itu luas dan lebar, dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan kemudahan. Permisi, apa yang ingin Anda minum? Kami punya jus buah kaca, anggur surga, anggur-anggur putih, anggur-anggur merah, jus buah awan beku. Yue Zong baru saja duduk ketika suara wanita manis terdengar dari kotak suara di samping tempat duduknya. Yue Zong tertawa ringan, tolong sajikan jus buah kaca untukku. Kata-katanya baru saja terucap ketika sebuah kotak terbuka di sampingnya, memperlihatkan segelas jus biru. Setelah dia memilih jus buah, suara itu terdengar sekali lagi, permisi, apakah Anda ingin makan sesuatu? Di sini, kami punya nasi goreng daging sapi sintetis, sashimi ikan hijau mutasi tipe 4. Cakar beruang mutasi tipe 3 yang direbus. Tidak apa-apa, suara itu terdengar sekali lagi, terima kasih atas waktu Anda, jika Anda butuh layanan lebih lanjut,
cukup tekan tombol di sisi kanan Anda, dan Anda akan memanggil saya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Selamat tinggal. Yue Zong menghela napas, layanan di sini benar-benar berbeda. Orang bahkan bisa menikmati daging binatang mutasi tipe 3 di sini. Sangat mewah. Bahkan kalangan atas kota 67 jarang sekali bisa makan daging binatang mutasi tipe 3. Makanan utama mereka biasanya adalah daging dari golongan yang lebih rendah. Kekuatan tempur binatang mutasi jauh melampaui manusia, dan mudah bagi binatang mutasi tipe 3 untuk berhadapan dengan manusia kuat tipe 4. Bahkan ahli manusia tipe 5 mungkin kesulitan menghadapi binatang mutasi tipe 3. Memang ada manusia kuat tipe 5 di kota 67 yang memiliki kepercayaan diri untuk berhadapan dengan binatang mutasi tipe 3, namun, di planet Galastar, semua binatang mutasi tipe 3 tinggal di daerah yang bahkan terdapat unsur-unsur yang lebih berbahaya. Dalam keadaan seperti itu, manusia kuat tipe 5 tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Mereka akan mudah disingkirkan. Oleh karena itu, di berbagai kota bawah tanah, daging binatang mutasi tipe 3 merupakan kemewahan yang berharga. Mereka hanya dapat membeli beberapa dengan menukar hadiah dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya ke markas besar. Pova duduk dengan patuh di seberang Yue Zong, memesan segelas jus buah juga, menyesapnya dengan tenang. Yue Zong memerintahkan, ceritakan semua yang kau ketahui tentang markas besar. Pova menjawab, ya, Tuan. Saat ini, penguasa markas besar adalah Kaisar Green Drake. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di puncak alam tipe 7, orang terkuat di seluruh markas besar. Pada saat yang sama, dia adalah pilot mech paling berbakat, yang memiliki mech tempur tipe 8, mech Green Drake. Yue Zong mengerutkan kening, dan menyela, tunggu sebentar, berdasarkan intel yang aku peroleh sebelumnya, bukankah hanya ada 3 ahli tipe 6 di markasmu? Bagaimana bisa tiba-tiba ada pembangkit tenaga listrik tipe 7? Pova tertawa dan mulai menjelaskan, Tuan. Kerajaan Mech tidak pernah mengizinkan pembangkit tenaga listrik manusia yang kuat untuk ada. Begitu diketahui bahwa kita memiliki ahli tipe 7, mereka akan mengerahkan pasukan mereka untuk berurusan dengan kita. Dalam ribuan tahun ini, bukan berarti tidak ada pembangkit tenaga listrik tipe 7, tetapi mereka dimusnahkan oleh kerajaan Mech. Untuk mencegah pemusnahan lebih lanjut, begitu ada orang yang mencapai alam tipe 7, mereka akan segera bersembunyi di sudut terdalam kota harapan kita, dan tidak lagi diizinkan berjalan di permukaan. Sebenarnya, dalam ribuan tahun ini, sudah ada 60 pembangkit tenaga listrik tipe 6 dan 3 pembangkit tenaga listrik tipe 7. Namun, kita telah membocorkan, bahwa hanya ada 3 pembangkit tenaga listrik tipe 6. Ini untuk mencegah perhatian tertuju pada kita. Yue Zong akhirnya mengerti, manusia benar-benar terlalu lemah di planet Galastar. Jika kerajaan Mech mengerahkan semua pasukan mereka, itu akan cukup untuk memusnahkan perlawanan. Untuk mencegah hasil seperti itu, pembangkit tenaga listrik yang mencapai alam tipe 7 tidak punya pilihan selain bersembunyi selama sisa hidup mereka. Dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan, kendali tidak akan jatuh ke tangan spesies lain. Kekuatan tipe 7 akan menjadi kekuatan tirani dimanapun di alam semesta, namun di Galastar ini, mereka dipaksa untuk hidup di bawah tanah seperti tikus. Mereka tidak memiliki cara untuk bergerak di permukaan, dan itu sungguh menyedihkan. Jika manusia di bumi dikalahkan, skenario terbaiknya adalah seperti tikus, tidak lagi melihat cahaya matahari. Pova terus berbicara tentang situasi di markas besar, mengungkapkan semua yang dia ketahui. Di kota harapan, populasi manusia mencapai lebih dari 1 juta. Ada 3 penguasa di kota itu, yaitu Kaisar Green Drake, Kaisar Red Tiger, dan Kaisar Silver Fox. Yang terkuat adalah Kaisar Green Drake yang memiliki mech tipe 8. Ini juga satu-satunya mech tipe 8 yang dimiliki manusia. Kaisar Red Tiger dan Kaisar Silver Fox memiliki 2 mech tipe 7 puncak, yang dilengkapi dengan beberapa bagian tipe 8. Jika mereka mengerahkan seluruh tenaga, mereka dapat melukai kekuatan tipe 8. Selain dari 3 ahli puncak ini, pusat kekuatan tipe 6 lainnya membentuk kabinet dan memiliki beberapa bentuk otoritas. Kota harapan berbeda dari kota-kota bawah tanah manusia lainnya, teknologi mereka maju, tidak kalah dari kota-kota kerajaan Mech manapun. Pada saat yang sama, mereka memiliki banyak pilot berbakat dan banyak pusat kekuatan. Jumlah ahli tipe 5 saja berjumlah lebih dari 600. Kota harapan, dibangun dengan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya yang terkumpul sepanjang zaman,
hanya untuk menyamai kota kerajaan Meh biasa. Jika itu adalah bentrokan langsung, kerajaan Meh dapat dengan mudah memusnahkan kota harapan ini. Pova kemudian ragu-ragu sebelum bertanya dengan hati-hati, "Tuan, kali ini, apa motif Anda pergi ke markas?" Yue Zong tertawa ringan, penuh percaya diri, "Tentu saja, itu untuk membawa semuanya di bawah kendaliku. Jika itu di masa lalu, dia mungkin tidak berdaya menghadapi markas manusia yang rahasia ini. Namun, dia sudah berada di puncak alam tipe 7 dan telah memahami domain Dewa Iblis. Dia bahkan dapat memanggil binatang mutasi tipe 8 untuk bertarung bersamanya. Kekuatannya saat ini sudah lebih dari cukup untuk menghadapi markas manusia ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Wajah Pova berubah dan tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Saat dia memikirkan domain Dewa Iblis yang bahkan telah menaklukkan Raja Buaya Wim tipe 8, dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di markas yang sebanding dengannya. Kereta itu melintas cukup lama, akhirnya berhenti setelah beberapa jam, ketika suara manis itu terdengar, "Kita telah tiba di markas. Kita telah tiba di markas. Silakan turun." Yue Zong dan Pova berjalan keluar kereta dengan langkah besar. Di dekat stasiun kereta, ada satu skuadron pilot Meh, dan ketika mereka melihat Yue Zong dan Pova, mereka dengan cepat mengepung mereka. Pemimpinnya, seorang pria berambut pirang, bermata biru dengan helm dan senjata sinar menatap Yue Zong dengan waspada, mengarahkan senjatanya ke arahnya sambil berteriak, "Siapa kau? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Dengan pimpinannya, prajurit lainnya juga menyesuaikan bidikan mereka, menunjuk Yue Zong dengan ekspresi hati-hati dan waspada. Ada banyak Meh yang berakal dari kerajaan Meh, dan karena mereka adalah badan elektronik, banyak sensor dan pemindaian yang tidak berguna bagi mereka. Oleh karena itu, di dalam kota harapan, banyak lokasi penting dilindungi oleh para ahli manusia. Yue Zong menatap mereka, dan berteriak dengan dingin, berlutut. Pada saat itu, kemauan yang kuat terpancar keluar, menyelimuti pasukan manusia. Para prajurit merasakan tubuh mereka tenggelam, dan ada ketakutan yang tak tertandingi yang muncul di dalam diri mereka, saat mereka dengan cepat jatuh ke tanah, takut. Pada saat itu, semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, mereka belum pernah bertemu orang yang begitu menakutkan sebelumnya. Hanya satu kalimat saja mampu menaklukkan mereka semua, membubarkan niat mereka untuk bertarung, hanya menyisakan rasa takut. Ini adalah teknik yang dipelajari Yue Zong dari serangan Type 99 Headed Dragon Hawk, tidak ada gunanya menggertak orang-orang biasa ini, ayo pergi. Yue Zong menatap tajam para prajurit yang berlutut itu, dan melangkah keluar, membawa Pova bersamanya saat ia melesat keluar dari stasiun kereta. "Cepat, nyalakan alarm." Pemimpin itu menyeka keringat dinginnya sambil berteriak marah, dan menekan alarm. Pada saat itu, seluruh stasiun kereta mulai bergemuruh dengan suara yang menusuk telinga. Saat alarm berbunyi, sejumlah prajurit mulai bergegas keluar dari pintu rahasia, berkumpul di lokasi itu bersama puluhan Meh. Banyak pintu, logam juga mulai menutup, menghalangi laju Yue Zong. Hong, tinjunya menghantam pintu logam, saat kekuatan dahsyat meledak, menghancurkan pintu logam itu. Saat ia terus menyerang ke depan, tinjunya mengenai pintu-pintu yang menghalangi jalannya, menghancurkannya menjadi puing-puing, membuatnya tidak berguna. Setelah beberapa saat, Yue Zong menyerbu keluar dari stasiun kereta, langsung ke kota harapan, dan melihat teknologi umat manusia di planet Galastar. Kota harapan tingginya sekitar 300 meter, dan di langit-langit gua, ada matahari buatan, yang menerangi kota di bawahnya, memberikan ilusi sinar matahari. Selain itu, ada juga berbagai senjata otomatis, pemindai, dan satelit mini. Meskipun kota ini berada di bawah tanah, kota ini mencakup area yang luas, sekitar 2 juta kilometer persegi. Di sepanjang tanah ada banyak rute, membentuk jaringan transportasi yang besar, yang memungkinkan sistem lalu lintas yang lancar di kota harapan. Selain itu, ada juga beberapa pesawat ulang-alik terbang yang tampak mewah di udara, dan ini adalah moda transportasi bagi orang kaya di kota harapan, nilainya sangat tinggi. Di dalam kota harapan, ada berbagai gedung pencakar langit yang tampak modern, sementara jalan-jalannya bersih dan hijau. Robot bertugas menjaga kebersihan, sementara robot penegak menjaga jalan tetap aman. Dibandingkan dengan kota ini, kota 67 pada dasarnya bahkan tidak sebanding dengan sebuah desa, perbedaannya terlalu besar antara kedua kota itu. Pova menunjuk ke sebuah bangunan setinggi 100 meter,
dengan banyak ukiran yang berani dan indah, dan berkata, itu adalah kediaman Kaisar Naga Hijau. Jadi di sana, Yue Zong menyapu sekilas bangunan itu dan segera menuju ke arah itu. Setelah terbang sekitar setengah jam, Yue Zong tiba di depan bangunan itu. Dia menyalurkan energi atmosfer untuk membekukan cakar penangkap naga, mencengkeram menara itu, sambil menyalak dengan suara nyaring, Kaisar Naga Hijau, keluarlah dari sini. Hong, kekuatan berbentuk naga itu menggigit menara itu dengan keras, membuatnya bergetar. Bahkan tanah tampak sedikit retak, seolah-olah gerakan Yue Zong benar-benar menyeretnya dari bumi. Siapa gerangan dia, beraninya mencari masalah dengan Kaisar Green Drake. Ya ampun, menara Green Drake benar-benar diserang oleh seseorang, orang ini ingin mencabutnya. Itu terlalu menakutkan, menara Green Drake benar-benar bergerak. Apakah dia masih manusia? Aneh, orang ini benar-benar aneh. Petik 2. Melihat menara Green Drake akan dicabut, semua manusia di dekatnya menyaksikan, tercengang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Menara itu lebih dari 100 meter, beratnya lebih dari 100 juta ton. Pada dasarnya mustahil bagi siapapun untuk dapat menggesernya sedikitpun. Namun, dengan kemunculan Yue Zong, dia telah menghancurkan persepsi itu, menyebabkan mereka meragukan mata mereka sendiri. Berani sekali, seseorang berani menyerang kota harapan kita, kau akan mati. Tepat pada saat ini, mengikuti raungan marah, satu skuadron yang terdiri dari 30 meh tipe 6 dan 1 meh tipe 7 terbang keluar dari menara Green Drake. Ketika mereka terbang keluar, mereka menyesuaikan senjata mereka dan mulai menembaki Yue Zong dengan liar. Kemarilah. Dengan gerakan tubuhnya yang cepat, Yue Zong dengan mudah menghindari serangan yang datang dan meraihnya sambil menyalurkan energi atmosfer, membidik berbagai meh. Teknik Yue Zong sangat mendalam, karena ia dengan cepat meraih selusin dari mereka dalam waktu singkat, menarik mereka ke arahnya. Hancur. Dengan sebuah pikiran, kokpit dari selusin meh yang ditangkap itu terbuka, dan pilot di dalamnya terseret keluar dan dirantai oleh energinya. Kalahkan. Pilot meh tipe 7 adalah seorang pilot setengah baya, di alam tipe 6. Pada saat kokpitnya hancur, ia dengan cepat melepaskan diri dari rantai itu. Dengan kilatan buas di matanya, ia melesat maju dengan pedang gigi hijau yang terbuat dari gigi binatang mutasi tipe 7. Dengan cahaya dingin, Yue Zong menunjuk dari pilot itu, keras kepala, kau bisa berubah menjadi boneka kalau begitu. Sialan, bagaimana aku bisa menghindar? Bagaimana cara menghindar? Menghadapi jari sederhana itu, pembangkit tenaga listrik tipe 6 merasa seperti seluruh gunung sedang menghancurkannya. Keringat dingin keluar dan dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi sepertinya jari itu masih terfokus pada dahinya. Sebuah serangan kuat yang mengandung keinginan Yue Zong kemudian menghantam kepala pembangkit tenaga listrik tipe 6, menjatuhkannya, saat rune boneka tipe 6 memasuki jiwanya. Ketika dia menyapu perbendaharaan kerajaan Meh, dia telah memperoleh sejumlah besar sumber daya, menjadi lebih dari 1000 kali lebih kaya dari sebelumnya, dan jumlah inti tipe 6 mencapai jutaan. Galastar lebih besar dari bumi. Pada saat yang sama, meskipun binatang mutasi tidak dapat berevolusi secepat yang ada di bumi, itu masih merupakan lingkungan yang layak. Setiap wilayah berbahaya menampung setidaknya lebih dari 10 juta binatang mutasi, dengan sejumlah besar binatang mutasi tipe 6. Dari seluruh Galastar, kemungkinan jumlah binatang mutasi tipe 6 juga lebih dari 10 juta. Kerajaan Meh telah menguasai Galastar selama ribuan tahun. Setiap beberapa tahun, mereka akan melancarkan serangan ke wilayah berbahaya, melahap inti untuk memproduksi lebih banyak binatang Meh dan membesarkan generasi ahli baru. Selama berabad-abad, total hasil tangkapannya sangat mengesankan, dan jika bukan karena sebagian besar dari mereka digunakan dalam pembuatan binatang Meh dan senjata lainnya, jumlah yang diperoleh Yue Zong akan lebih banyak. Tidur. Dengan gonggongan keras, kemauan yang kuat menekan pilot Meh lainnya, menjatuhkan mereka. Pada saat yang sama, dia mengirimkan sejumlah rune boneka ke kepala mereka. Ahli manusia tipe 6 itu terbangun, segera memberi hormat pada Yue Zong, Geluo memberi salam pada Tuan. Pilot lainnya juga terbangun, dan memberi salam pada Yue Zong, salam, Tuan. Kembalilah. Dia melambaikan tangannya dan mengirim pilot kembali ke Meh mereka dengan lambaian tangannya yang sederhana. Meh itu kemudian terbang ke langit, menjaga Yue Zong. Setelah menimbulkan keributan seperti itu, kota harapan pasti tidak akan berada dalam kegelapan,
dalam hitungan detik, senjata otomatis di langit-langit mulai muncul, dan mengarah ke Yue Zong. Yue Zong menatap mereka dengan dingin saat dia memerintahkan, serang. Pada saat itu, senjata otomatis mulai menembak, tetapi target mereka tiba-tiba beralih ke menara Green Drake. Hong, 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 di tengah serbuan serangan, menara, yang telah dibangun dari paduan super, mulai hancur berantakan, saat potongan-potongannya hancur dan jatuh dari langit. Aku adalah Kaisar Green Drake. Bolehkah aku bertanya Meh Lord mana dari kerajaan Meh yang datang untuk menyerang kota harapanku? Ada suara keras, penuh dengan kesombongan dan kebanggaan, saat Meh sepanjang 10 meter yang tampak seperti Green Drake muncul, dilengkapi dengan senjata dan sistem pertahanan kelas C. Itu memancarkan aura mengerikan dari seorang ahli tipe 8, saat matanya bersinar dan menatap tajam ke arah Yue Zong. Kerajaan Meh mendominasi seluruh Galastar dan dianggap tak terkalahkan. Bahkan tanpa Kaisar Meh tipe 9, kekuatan gabungan mereka masih cukup untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik tipe 9. Dengan massa Meh Beast, bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 9 akan memiliki rasa takut. Kerajaan Meh dapat dengan mudah menaklukkan beberapa planet dan memusnahkan ribuan peradaban, bukan hanya karena Kaisar Meh tipe 9, tetapi juga pasukan mereka yang tampaknya tidak terbatas. Meskipun Kaisar Naga Hijau mampu mencapai alam tipe 8 dengan Meh yang dikendalikannya, ia masih dipenuhi rasa takut terhadap kerajaan Meh. Yue Zong dapat mengendalikan pertahanan otomatis kota harapan, kekuatan seperti itu, kemungkinan besar adalah milik penguasa Meh tipe 8. Yue Zong menatapnya dengan dingin dan memberinya perintah tirani, "Aku Yue Zong, seorang manusia. Hari ini, aku datang ke kota harapan, dan aku ingin kalian bertiga, Kaisar, tunduk padaku. Aku akan mengumpulkan semua manusia di Galastar untuk menghadapi kerajaan Meh. Tunduklah padaku, bertarunglah untukku, dan kalian akan mendapatkan prestise dan kehormatan. Nama dan perbuatanmu akan dicatat dalam catatan sejarah. Jika kalian tidak tunduk, maka hari ini adalah hari kematianmu." Karena Yue Zong mampu melakukan kekuatan seperti itu, ia tidak perlu lagi mengandalkan berbagai metode untuk bernegosiasi atau berdiskusi. Ia dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendominasi dan menghancurkan perlawanan apapun. Tepat pada saat ini, sinar merah terang melesat keluar dari samping. Sebuah cakar tajam muncul dari udara tipis dan mencengkeram Yue Zong, "Dasar orang sombong. Kau hanya seorang ahli tipe 7 dan kau benar-benar ingin mengancam kami. Benar-benar bodoh. Jadilah budakku." Orang di balik serangan mendadak itu adalah Kaisar Harimau Merah tipe 7, Saka, dan dia telah menunggu. Ketika dia melihat Yue Zong mengerahkan kekuatannya, dia segera melancarkan serangannya. Dengan pukulan ini, seolah-olah ada kekuatan ganas yang melonjak ke bawah, mencapai kecepatan Mach 6, muncul di samping Yue Zong dalam sekejap. Cakarnya benar-benar ganas, bahkan mampu mencabik-cabik ahli tipe 8. Enyahlah. Mata Yue Zong berkilat dingin, dan dengan sekejap, dia menjadi seperti hantu saat dia melemparkan tinjunya sendiri ke arah Kaisar Harimau Merah Saka. Ada ekspresi terkejut di mata Kaisar Harimau Merah. Dia mendesak pikirannya saat perisai energi kelas B muncul, menghalangi di depannya. Hong! Dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, perisai kelas B itu langsung runtuh karena satu serangan itu. Terkejut, Kaisar Harimau Merah bergumam, "Bagaimana ini mungkin? Dia hanya pembangkit tenaga listrik tipe 7, bagaimana dia bisa menghancurkan perisaiku?" Yue Zong kemudian muncul di depan kokpit dalam napas berikutnya, menghantam dengan tinju kuat lainnya. Wajah Saka jatuh, saat perisai emas lainnya membeku di depan kokpit, bertahan melawan serangan yang akan segera terjadi. "Jauhkan tanganmu." Kaisar Drake Hijau melihat bagaimana Yue Zong telah menghancurkan perisai Kaisar Harimau Merah dengan satu tinju dan wajahnya jatuh. Dia mengemudikan Meh Drake hijaunya dan melesat ke arah Yue Zong dalam sekejap cahaya hijau. Dalam sedetik, dia ada di sana, dan dia menebas dengan ganas. Pada saat yang sama, rantai paduan terang meledak dari tanah, melingkar ke arah Yue Zong, saat rubah perak besar sepanjang 10 meter mengendalikannya. Serangan gabungan Kaisar Drake Hijau dan Kaisar Rubah Perak, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tipe 8, itu akan menjadi serangan yang fatal. Yue Zong bahkan tidak menoleh. Dengan satu pikiran, domain Dewa Iblisnya diaktifkan dan menyelimuti Kaisar Harimau Merah dan Kaisar Naga Hijau. Rantai perak yang meledak dari tanah dibungkus oleh domain Dewa, yang langsung terkoyak oleh banyak makhluk malaikat.
Adapun Kaisar Naga Hijau, yang diselimuti oleh domain iblis, saat cakarnya menyapu Yue Zong hancur, menghilang bersama dengan Kaisar Harimau Merah. Dalam keterkejutan, Kaisar Naga Hijau merasakan tubuhnya tenggelam diselimuti oleh niat membunuh yang mengerikan, dan dalam kepanikan dan amarahnya, dia menyalurkan perisai energi kelas C untuk melindungi dirinya sendiri. Peringatan, peringatan, dengan konsumsi energi saat ini, perisai akan bertahan paling lama 345 detik lagi. Saat perisai itu muncul, energi iblis sudah menyerang perisai itu, mengikisnya. Sistem itu juga memperingatkan Kaisar Naga Hijau. Dia sangat terkejut, teknik rahasia macam apa ini? Bagaimana bisa sekuat ini? Dengan kekuatannya, bahkan jika dia harus bertarung selama seharian penuh, perisai kelas C3 itu bisa bertahan. Namun, saat dia tersedot ke dalam domain iblis, perisai itu hanya bisa bertahan selama 345 detik, ini menunjukkan kekuatan domain yang mengerikan. Di domain itu, iblis terus menyerbu, menggigit dengan gila dan menghantam perisai itu, mengikisnya. Kaisar Naga Hijau terus berjuang dengan susah payah di dalam, mendesak Me untuk membantai iblis yang datang sementara kekuatannya surut, tetapi tidak berhasil. Sialan, hancurkan aku. Kaisar Naga Hijau juga merupakan ahli yang menentukan, bahkan dalam menghadapi bahaya, ia memilih untuk mempertaruhkan segalanya. Meh Naga Hijau membuka rahangnya yang besar saat kekuatan dahsyat berkumpul di mulutnya. Detik berikutnya, seberkas cahaya terang melesat keluar dari mulutnya, tepat di tepi domain. Ini adalah serangan dari meriam partikel kelas C3, dan mampu menghancurkan semua entitas iblis. Hong, setelah membantai banyak iblis, seberkas partikel menghantam sisi domain dalam ledakan yang menakutkan, mengguncang seluruh domain, saat lebih dari 200 entitas mengerikan segera bubar. Namun, setelah getaran itu, domain kembali tenang, dan energi iblis menyerbu sekali lagi, membekukan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menerkam Meh Naga Hijau sekali lagi. Sialan, Yue Zong, ada ekspresi putus asa di mata Kaisar Naga Hijau saat ini. Meriam partikel kelas C3 adalah senjata terkuatnya dan bahkan dapat membunuh pembangkit tenaga listrik tipe 8. Namun, di dalam domain ini, ia bahkan tidak mampu menggores sisi-sisi domain. Namun, Kaisar Naga Hijau bukanlah kekuatan yang hanya untuk pertunjukan. Dengan raungan marah, ia menyerang ke langit, mencoba yang terbaik untuk keluar dari domain yang berbahaya ini. Tidak ada gunanya, berhentilah berjuang, kau akan menjadi bonekaku juga. Dengan gonggongan marah, Yue Zong muncul di area di mana perisai itu paling lemah, tinju kanannya meninju keluar dalam bayangan yang tak terhitung jumlahnya, meledakkan perisai dengan lebih dari 100 serangan sekaligus. Di bawah serbuan serangan, perisai kelas C3 segera hancur. Ia kemudian menghilang dan menyerang tepat di depan kokpit, menebas dan merobek baju besi, sebelum meraih leher Kaisar Naga Hijau, menyeretnya keluar. Jadilah bonekaku. Yue Zong kemudian melirik pria kekar namun tampan di depannya. Ia memancarkan tatapan dingin saat kehendak yang kuat menyelimuti Kaisar Green Drake di depannya, membuatnya pingsan. Pada saat yang sama, ia mengirimkan rune boneka tipe 7 ke kepalanya. Saat ini, yang diinginkan Yue Zong hanyalah bergegas kembali ke bumi, dan mengubah sumber daya yang ada menjadi kekuatan tempur, dan memperkuat pasukan manusia. Ia tidak punya banyak waktu untuk membuang-buang waktu dengan kota harapan. Dari arah yang telah dilakukan eselon atas, ketiga kaisar ini bukanlah karakter yang baik. Jadi, ia tidak memiliki keraguan untuk mengubah mereka menjadi boneka-bonekanya. Kaisar Green Drake pulih dengan cepat, dan menyatakan kesetiaannya, Ok menyapa Tuan. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong menarik kembali domain Dewa Iblis ke dalam tubuhnya. Domain itu kuat, tetapi juga menghabiskan banyak energinya. Jika bukan karena fakta bahwa ia dapat memanipulasi energi atmosfer di sekitarnya setelah mencapai alam tipe 7, ia tidak akan mampu mempertahankan domain itu lama-lama. Jarang ada ahli yang memahami domain sebelum alam. Tipe 8, salah satu alasan utamanya adalah karena alam itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Hanya karena Yue Zong memiliki tubuh Dewa Iblis, maka ia dapat melewati batasan itu dan memahami domain untuk melompati barisan dan menantang lawan yang lebih kuat darinya. Saat Yue Zong mempertahankan domainnya, ia berdiri tegak dengan Kaisar Green Drake dan Kaisar Red Tiger yang berdiri di sampingnya. Kaisar Green Drake Ok menunduk dan membentak, Kaisar Silver Fox, baik Kaisar Red Tiger maupun aku telah memutuskan untuk melayani Tuan Yue Zong sampai mati.
Mulai sekarang, kami akan memberikan yang terbaik untuknya. Cepat dan berlutut. Apa? Kaisar Green Drake tunduk pada Yue Zong. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Dua kaisar benar-benar tunduk pada seseorang yang baru saja masuk. Petik 2 petik 2. Menyaksikan ini, para prajurit di bawah semuanya terkejut, dan pikiran mereka menjadi kacau. Keduanya adalah titik otoritas tertinggi di dalam Kota Harapan. Dengan ketundukan mereka, 2/3 kendali telah beralih ke Yue Zong. Para prajurit tentu saja cemas. Sebagian besar meh yang dipiloti yang terbang di atas juga berhenti dalam kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. "Ok, apa kau gila? Bagaimana kau bisa tunduk pada seseorang dengan latar belakang yang tidak diketahui? Mulai sekarang, dengan ini aku umumkan bahwa kau bukan lagi bagian dari..." Sebelum kata-katanya selesai, mata Yue Zong berkilat dingin saat ia berubah menjadi kilatan cahaya dan jatuh, mendarat di tanah. Dampaknya menyebabkan tanah terbelah, memperlihatkan Silver Fox Meh yang tersembunyi di bawahnya. Di tengah tatapan kaget dari Kaisar Rubah Perak yang mengemudikan, Yue Zong melayangkan tinju yang menghantam kokpit, menampakkan seorang ahli wanita yang seksi dan dewasa. Kekuatannya kemudian melonjak maju, menjatuhkannya, sebelum ia mengirimkan rune boneka tipe 7 ke dalam jiwanya. Ketika ia terbangun, ia segera menyapa Yue Zong dengan hormat, "Leia menyapa Tuan." Yue Zong mengeluarkan peta dengan jentikan tangannya, berkata, "Bagus. Pergilah berkumpul dengan Ok dan atur semua orang. Tujuannya adalah titik ini, bunuh semua yang melawan. Pova akan menjadi perwira stafmu." Leia menjawab dengan hormat, "Iya." Pova, yang sedang menonton semua ini di samping, dipenuhi dengan ketidakpercayaan, terlalu kuat. Orang ini tidak dapat dipercaya. Di Kota Harapan, Pova dianggap sebagai elit. Namun, untuk bertemu Leia saja sulit, namun, karakter yang begitu penting telah direduksi menjadi pion Yue Zong, posisi mereka setara. Kaisar Green Drake, Kaisar Red Tiger, dan Kaisar Silver Fox semuanya adalah ahli puncak Kota Harapan. Mereka dikalahkan dan kemudian diperbudak menjadi boneka. Di dalam kota, tidak ada orang lain yang mampu melawan Yue Zong. Ada sejumlah pejabat pemerintah tipe 6 yang segera memimpin pasukan mereka sendiri dalam pemberontakan setelah 3 kaisar menyatakan penyerahan diri mereka. Namun, saat mereka mencoba menimbulkan kekacauan, mereka dilumpuhkan oleh 3 kaisar. Hanya dalam sehari, setelah beberapa kekacauan dan masalah kecil, seluruh Kota Harapan sepenuhnya dikendalikan oleh Yue Zong. Tentu saja, ada beberapa perkumpulan dan organisasi bawah tanah yang masih menunggu waktu. Namun, secara keseluruhan, tidak ada perlawanan di permukaan. Setelah menguasai, Yue Zong mengirimkan perintah kepada semua kota manusia untuk berkumpul menuju Kota Harapan. Di wilayah gurun, ada pangkalan meh besar yang dipersenjatai lengkap. Ini adalah base camp FED 4456 yang bertugas mempertahankan satu gerbang neraka. Sekitar 30 km dari pangkalan camp, di atas sekelompok awan, ada karpet mekanik yang mengambang dan di atasnya, ada ratusan pembangkit tenaga listrik dari planet Star Luo. Star-Lord muda yang cantik, Xing Bingyun, sedang menatap kam FED 4456, alisnya berkerut saat dia merenung. Ini adalah pangkalan militer terkuat di kerajaan Meh, dengan Meh bis yang tak terhitung jumlahnya, serta Murfit tipe 8 yang berjaga. Kecuali jika seorang ahli tipe 9 muncul, dan menghancurkan pertahanan kam FED 4456 ini, mustahil untuk menerobos keamanan yang ketat. Bahkan serangan gabungan dari beberapa pembangkit tenaga listrik puncak tipe 8 tidak dapat melakukan apapun. Untuk menyerang perkemahan ini, penguasa Wim bersayap sebelumnya telah mengerahkan banyak binatang mutasi, menyebabkan perkemahan itu terlibat dalam pertarungan sengit sebelum akhirnya terpaksa menggunakan jejak dan satelit mereka. Jika Raja Wim bersayap tipe 8 sendirian, maka ia mungkin telah jatuh di sini. Selain Xing Bingyun yang diselamatkan, orang-orang Star Luo hanya memiliki Nona Green sebagai pembangkit tenaga listrik tipe 6, sisanya sebagian besar berada di level tipe 5 atau tipe 4. Untuk menerobos perkemahan dan mencapai gerbang neraka ke bumi, itu hanyalah angan-angan. Nona Green melangkah maju dan bertanya kepada Xing Bingyun dengan penuh harap, "Nona, dengan kekuatan kita saat ini, mustahil untuk menerobos perkemahan ini. Mari kita mundur dan mencari pesawat ulang-alik di kota manapun untuk kembali ke planet Star Luo." Orang-orang lain juga menoleh padanya, ekspresi mereka penuh harap. Planet Bintang Luo adalah rumah mereka,
dan meskipun mereka sudah menjadi tawanan kerajaan Meh, mereka sangat ingin kembali. Selain itu, planet itu tidak dijaga sekuat sebelumnya. Di sana, dengan kekuatan tipe 8 Bing Xing Yun, selama pasukan kerajaan Meh tidak dikerahkan, atau Kaisar Meh sendiri datang, tidak ada yang bisa memaksanya ke sudut. Yue Ying keras kepala, tidak, Tuan Yue Zong akan datang dan menemui kita di sini, dan menuntun kita melewati pangkalan ini, melewati gerbang neraka, dan kembali ke bumi. Yue Xing dan Yue Lian juga menunjukkan ekspresi tegas yang sama, berdiri di samping Yue Ying. Suara Nona Green merendah, saat dia memikirkan Yue Zong yang tergencet oleh cakar naga elang berkepala 9 tipe 9, sambil bergumam, aku akui, Yue Zong memang luar biasa. Namun, pada akhirnya, dia sudah mati. Tidak ada yang bisa selamat dari serangan itu. Kami sudah kehilangan kontak dengannya selama lebih dari 5 hari. Kami memiliki alat komunikasinya, tetapi dia sama sekali tidak menghubungi kami. Itu bukti yang cukup bahwa dia sudah mati. Kalau begitu, kita harus memikirkan mereka yang masih hidup. Mata Yue Ying berkaca-kaca, saat dia menjawab dengan nyaring, tidak. Dia masih hidup. Aku yakin dia masih hidup. Tuan tidak akan mati semudah itu. Yue Xing dan Yue Lian juga sama-sama berkaca-kaca, saat mereka mulai terisak pelan. Mereka keras kepala, tetapi mereka juga tahu betapa buruknya situasinya. Kekuatan naga berkepala 9 tipe 9 luar biasa, dan dia bisa dengan mudah menghancurkan pembangkit tenaga listrik tipe 8 dengan satu tangan. Type 8 Track Lord mampu menahan mutan bis karena ia mendapat dukungan dari kota. Jika tidak ada bantuan eksternal, Type 99 Headed Dragon Hawk akan mampu menghancurkan Type 8 Track Lord tanpa satu pun peluang untuk melarikan diri. Xing Bingyun menjawab dengan acuh tak acuh, cukup, dia tidak mati. Mendengar kata-kata Xing Bingyun, kedua saudari Yue Ying sangat gembira, meskipun Nona Green sedikit tidak yakin, Nona, jika dia tidak mati, lalu mengapa dia tidak menghubungi kita? Xing Bingyun tersenyum misterius dan tidak banyak bicara. Dia hanya melihat ke arah Kam FED 4456. Dia menantang dengan bakat alaminya, dan dia tidak hanya berkultivasi dengan baik, dia telah memimpin pasukannya melawan kerajaan Mei untuk waktu yang lama. Dia tahu betul hati manusia. Mengenai mengapa Yue Zong tidak menghubunginya, dia bisa menebak sedikit. Tepat pada saat ini, perangkat di tangannya sedikit terpancar, saat gambar holografik Yue Zong muncul di udara. Yue Zong berkata, ini aku. Aku ada di dekat kalian. Nanti, kita akan mulai menyerang Kam FED 4456. Xing Bingyun, tolong buat persiapan untuk menyerang Track Lord Murfit bersama-sama. Xing Bingyun mengangguk sedikit, oke. Untuk melewati gerbang neraka, satu-satunya jalan adalah melalui Kam FED 4456. Mereka harus membantai mereka. Kalau tidak, mustahil bagi sejuta orang untuk melewati pangkalan itu, kecuali jika sejuta orang itu sama kuatnya dengan Yue Zong. Setelah menghubungi Xing Bingyun, Yue Zong, yang bersembunyi di sudut, memulai operasinya. Dia mengenakan armor siluman, menutupi semua jejak kehadirannya, dan menyelinap menuju Kam. Di dalam Kam, ada penjaga dan pengawal di mana-mana, dengan banyak medbis penjaga berpatroli. Sensor dan kamera pengintai akan menyapu seluruh lokasi. Tanpa bantuan Bai Yi, bahkan jika Yue Zong memiliki armor siluman, dia tidak akan dapat menyusup ke Kam dengan keamanan yang ketat. Namun, dengan kombinasi itu, dia dapat dengan mudah melewati area yang terdapat celah dalam pertahanan. Sepanjang jalan, Yue Zong menanam sejumlah bom yang dikendalikan dari jarak jauh di berbagai tempat penting. Ah, apa ini? Pertahanannya benar-benar ketat. Mereka benar-benar mengaktifkan 30 Meh tipe 7. Saat ia mencapai bagian terdalam dari Kam, ia menemukan bahwa ada gudang senjata besar sekitar puluhan kilometer persegi. Sebenarnya ada 30 Meh berakal budi tipe 7, serta lebih dari 100 Meh bis tipe 7. Melihat ini, ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Menurut informasi dari para tawanan, hanya ada 8 Meh Lord, 1 Meh Emperor, dan 1000 Meh Noble tipe 7. Setiap Meh tipe 7 adalah sumber daya dan petarung yang berharga. Selusin Meh tipe 7 mampu melawan kekuatan tipe 8 dengan bekerja sama. Di depan gudang senjata, ada 30 Meh berakal budi tipe 7 serta lebih dari 100 Meh bis tipe 7. Pertahanannya sangat ketat, bahkan kekuatan tipe 8 tidak mungkin untuk menyingkirkan mereka dengan mudah. Jika aku harus menghadapi ini saat pertama kali tiba di Galastar,
akan sangat sulit untuk menghadapi mereka. Yue Zong mengamati pertahanan dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Ada ekspresi percaya diri saat dia mengaktifkan domain Dewa Iblisnya dalam sekejap, dan wilayah yang sepenuhnya gelap dan jahat menyelimuti seluruh gudang senjata, melahap para meh serta para meh bis. Saat domain iblis menyelimuti para meh yang berakal, manifestasi iblis mulai melahap sel-sel mekanis. Tanpa ampun, mereka menerkam para meh. Dalam sekejap, dua meh telah dikonsumsi bersih, hanya menyisakan inti tipe 7. Pada saat yang sama, Yue Zong menyulap 28 klon, meminjam energi gelap domain untuk menutupi kehadirannya. Dia kemudian muncul di depan 28 meh. Tinjunya kemudian meledak di belakang kepala mereka, bahkan menghancurkan chip pintar mereka. Di dalam domain, persepsi para meh berkurang drastis, dan mereka juga diserang secara tiba-tiba. Itulah sebabnya mereka lengah dan dikalahkan dengan mudah. Jika mereka mampu membentuk susunan atau formasi, dan Yue Zong tidak dapat menggunakan domainnya tepat waktu, akan lebih sulit untuk menghadapinya. Dalam rentang waktu yang singkat, 30 meh terbunuh seketika. Bai Yi juga mengulurkan sinyalnya yang mengganggu, menjangkau 100 meh bis tipe 7. Ketika mereka tersapu oleh sinyal itu, meh bis tipe 7 berhenti, dan Bai Yi kemudian memasukkan kabel yang tak terhitung jumlahnya ke dalam meh bis, menulis ulang pemrograman mereka dan akhirnya, membawa mereka di bawah kendalinya.